Cerita dimulai, miasma kemanusiaan yang pekat menarik perhatian entitas jahat dari kegelapan. Di bawah cahaya bulan, gerbang Tori kuno menjadi saksi kemunculan iblis yang mengerikan ke atas bumi. Iblis-iblis itu merayap dengan haus darah, memangsa nyawa manusia yang tak berdaya dalam sekejap. Kekuatan mereka begitu luar biasa, menghancurkan peradaban dan merenggut tak terhitung nyawa selama berabad-abad. Demi bertahan hidup, umat manusia menerima anugerah berupa bilah manifestasi, senjata yang ditenagai oleh kekuatan ilahi. Para pembasmi iblis pun lahir, mendedikasikan diri mereka untuk menjaga kedamaian dunia dari ancaman kegelapan. Di puncak segala kekuatan, sosok legendaris yang dikenal sebagai Kaisar Pedang berdiri tegak melawan para iblis. Dengan satu ayunan pedang yang memancarkan cahaya keemasan, Kaisar Pedang menebas musuhnya tanpa ampun. Gelar Kaisar Pedang disandang oleh mereka yang mampu melampaui batas, memimpin perlawanan umat manusia di setiap era. Para pembasmi iblis terus berjuang tanpa henti, menjadi pahlawan yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan umat manusia. Orang pria dengan penuh karisma berpendapat bahwa bakat seorang pembasmi iblis bisa terlihat dalam sekali pandang. Pria itu menegaskan bahwa ia lebih mencari ego yang kuat karena hanya mereka yang tidak akan hancur dalam pertempuran. Sebuah iklan promosi teh hijau muncul di layar ponsel, menawarkan tanda tangan sang Kaisar Pedang sebagai hadiah utama. Seorang pria misterius tampak menatap ponselnya di dalam mobil, memohon agar sang Kaisar Pedang segera membuat keputusan. Wajah pria itu tersorot dengan jelas, mengungkapkan identitasnya sebagai Kanama Akuta, sang Kaisar Pedang saat ini. Haruto Kamikiri berlari terburu-buru di jalanan kota, merasa cemas karena ia akan terlambat sampai ke tujuan. Tiba-tiba, sang murid perundung muncul dan melancarkan tendangan angin yang kuat ke arah Haruto Kamikiri. Serangan itu menghantam Haruto Kamikiri hingga ia terhempas jauh ke tumpukan sampah di pinggir jalan. Sambil menahan rasa sakit, Haruto Kamikiri hanya bisa bergumam lirih, berharap perundung itu berhenti mengganggunya di jalan umum. Haruto Kamikiri terbaring di antara tumpukan sampah, menatap ke atas dengan ekspresi yang penuh dengan tekanan. Sesaat kemudian, Haruto Kamikiri berpamitan kepada Rika, meminta gadis kecil itu untuk berhati-hati di jalan. Di sisi lain, seorang ibu tampak berbincang dengan rekannya, membahas kekhawatiran mereka mengenai maraknya penculikan anak-anak yang memiliki kemampuan manifestasi pedang. Sang ibu menjelaskan bahwa ia dan suaminya harus bergantian menjaga anak mereka demi keamanan dari ancaman penculikan tersebut. Rika menatap tangannya dengan takjub, di mana sebuah energi bercahaya muncul, menandakan ia memiliki kemampuan manifestasi pedang yang tersembunyi. Para penduduk membicarakan pentingnya pengawalan bagi gadis misterius yang kini dianggap sebagai harta nasional yang sangat berharga. Narasi menjelaskan bahwa mereka yang terpilih oleh para dewa akan menerima sebuah wahyu suci. Wahyu tersebut memanifestasikan sebuah pedang, sebuah kemampuan luar biasa yang menjadi tanda kekuatan seseorang. Namun, untuk menerima wahyu itu, seseorang mutlak memerlukan energi spiritual sebagai pondasi utamanya. Di tengah bisik-bisik, muncul sosok wanita yang menyeratkan bahwa selalu ada pengecualian dari aturan umum tersebut. Haruto Kamikiri berjalan dengan kepala tertunduk, meresapi tatapan sinis dan gunjingan orang-orang di sekitarnya. Haruto Kamikiri terus menjadi bahan perbincangan karena dianggap tidak memiliki energi spiritual sedikitpun. Kenyataan pahit kembali menghampirinya, di mana ia dianggap tidak memiliki setetes pun energi spiritual di dalam dirinya. Masa lalu Haruto Kamikiri yang kelam kembali diungkit, termasuk kecelakaan tragis yang merenggut nyawa orang tuanya. Energi spiritual digambarkan sebagai suar bagi para dewa untuk menemukan mereka yang memiliki bakat terpendam. Haruto Kamikiri sudah sangat hafal dengan kalimat-kalimat menghina yang selalu ditujukan kepadanya setiap hari. Haruto Kamikiri menyadari bahwa cercaan itulah yang membuat orang-orang terus melabelinya dengan sebutan yang menyakitkan. Haruto Kamikiri merenungi nasibnya sebagai sosok yang ditinggalkan oleh para dewa, sebuah label yang terus melekat padanya. Sejak ingatannya mulai terbentuk, Haruto Kamikiri sudah terbiasa hidup dengan stigma gelar yang megah namun menyakitkan itu. Kenyataan pahit menghantamnya, ia dianggap tidak memiliki energi spiritual yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Haruto Kamikiri merasa dunia ini begitu luas namun tidak memiliki tempat sedikitpun untuk seseorang yang dianggap cacat sepertinya. Dalam kesendirian, ia menyadari sepenuhnya akan kelemahan yang membelenggu dirinya sendiri. Di sekolah, sang murid perundung mengejek ketidakmampuan Haruto Kamikiri dalam memanipulasi Shikigami, menyebutnya tak punya masa depan. Bahkan dalam kegiatan olahraga, sang murid perundung secara terang-terangan menolak untuk dipasangkan dengan Haruto Kamikiri di depan guru. Tegangan memuncah saat sang murid perundung menghantam meja Haruto Kamikiri dengan kasar, membuat suasana kelas menjadi mencekam. Dua orang murid perundung mendekati Haruto Kamikiri yang sedang duduk, menatapnya dengan tatapan merendahkan dan penuh ancaman. Sang murid perundung menyeringai jahat, menyatakan keinginannya untuk kembali merundung Haruto Kamikiri hari ini. Haruto Kamikiri menatap dengan sorot mata yang tajam, merasakan munculnya energi Onryo Jutsu yang misterius di sekitarnya. Sang murid perundung melancarkan serangan, badai sempurna. Namun Haruto Kamikiri justru terhempas hingga menghancurkan meja di belakangnya. Haruto Kamikiri terkapar tak berdaya di antara tumpukan sampah, napasnya tersengal di bawah tekanan yang menghimpit tubuhnya. Di hadapannya, sang murid perundung melompat dengan angkuh, merayakan dominasi kekuatannya yang membuat jarak poin mereka semakin lebar. Haruto Kamikiri berusaha bangkit meski tubuhnya terasa remuk, sementara sang murid perundung terus mendesaknya dengan ejekan yang memancing amarah. Sang murid perundung memerintahkan temannya untuk segera menyiapkan peralatan, seolah ingin melanjutkan permainan kejam mereka tanpa henti. Seorang murid lain memanggil Hibiki, mengeluhkan bahwa Haruto Kamikiri tetap keras kepala dan tidak mau menuruti perintah mereka.
Hibiki yang sedang bersantai dengan seorang gadis, tampak terganggu dan menatap tajam ke arah Haruto Kamikiri yang tersungkur di tanah. Dengan dingin, Hibiki menginjak kepala Haruto Kamikiri, memperlakukannya layaknya bola yang tak berharga di bawah kakinya. Haruto Kamikiri yang menahan sakit mencoba membela diri, namun tindakannya justru memancing kemarahan Hibiki yang merasa martabatnya diremehkan. Hibiki menatap tajam ke bawah, seolah sedang mempertimbangkan hukuman yang lebih menyiksa bagi Haruto Kamikiri yang tak berdaya. Haruto Kamikiri yang gemetar berusaha meminta pengertian, namun suaranya tenggelam dalam ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah pedang api yang membara muncul di tangan Hibiki, memancarkan aura mengerikan yang membuat suasana di sekitar mereka menjadi panas dan mencekam. Hibiki menangis palsu sambil terus menekan pedang apinya ke tangan Haruto Kamikiri, mengancam akan menyiksa anggota tubuh lainnya jika ia tidak segera menyerah. Haruto Kamikiri terkapar di tanah, memohon dengan putus asa agar keinginannya dikabulkan. Haruto Kamikiri merintih dalam hati, bertanya-tanya mengapa nasib buruk selalu menimpanya di tengah tumpukan sampah. Haruto Kamikiri menutupi wajahnya, meratap karena merasa tidak melakukan kesalahan apapun untuk pantas menerima penderitaan ini. Seorang pria mendekat dan menegur mereka dengan lantang, menghentikan perundungan yang sedang terjadi. Yaitu memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk segera bersiap menghadapi situasi malam nanti. Pria itu menatap Haruto Kamikiri dengan tajam, menegaskan bahwa Haruto Kamikiri selalu membawa masalah. Dengan nada dingin, pria itu memerintahkan Haruto Kamikiri untuk membersihkan kekacauan yang ada dengan benar. Haruto Kamikiri hanya bisa meratapi nasibnya, menyadari bahwa pada akhirnya semua kesalahan selalu dilimpahkan kepadanya. Haruto Kamikiri menatap kosong, merasa hampa karena ia sadar bahwa dirinya tidak memiliki sekutu. Haruto Kamikiri merenung dalam sunyi, mengakui bahwa harapan untuk memiliki kawan adalah hal yang sudah lama ia lepaskan. Narasi mengabarkan munculnya neraka besar di wilayah Tohoku dan ancaman iblis yang berhasil diredam oleh Kaisar Pedang. Seorang gadis muda menatap ponselnya dengan kekaguman, terpesona oleh sosok Kaisar Pedang yang legendaris. Berjalan bersama ayahnya, gadis itu menyatakan ambisinya untuk menjadi pembasmi iblis dan melindungi semua orang di masa depan. Haruto Kamikiri berjalan sendirian di belakang mereka, mendengar percakapan itu dengan perasaan getir di hatinya. Ayah gadis itu menyemangatinya, menyebut bahwa ia telah dikaruniai kemampuan pedang manifestasi dan harus belajar dengan giat. Haruto Kamikiri menatap mereka dengan tatapan nanar, meratapi ketiadaan energi spiritual dalam dirinya yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Tiba-tiba, suara dentuman keras memecah kesunyian sore hari, mengejutkan Haruto Kamikiri yang sedang melintas. Dalam sekejap, seorang pria misterius menebas sang ayah dengan pedang apinya, meninggalkan luka fatal yang mengerikan. Gadis misterius itu berteriak memanggil ayahnya saat para penculik bertopeng segera membekap dan menyeretnya menuju mobil van. Haruto Kamikiri terpaku di balik dinding, matanya terbelalak menyaksikan kekejaman yang baru saja terjadi di depan matanya. Pikirannya kacau, mencoba mencerna suara teriakan tadi dan sosok mengerikan yang baru saja ia saksikan. Pria misterius itu berdiri dengan angkuh, memegang pedang manifestasi yang berkobar, sementara ia meremehkan apa yang baru saja terjadi. Mobil van para penculik melesat pergi dengan cepat, meninggalkan Haruto Kamikiri yang terdiam kaku dalam ketakutan dan kebingungan. Haruto Kamikiri terengah-engah, panik karena tidak ada orang lain di sekitarnya untuk dimintai pertolongan. Ia meratapi nasibnya yang malang, bertanya-tanya mengapa kejadian buruk selalu menimpanya saat melihat darah di tanah. Pikiran Haruto berkecamuk, bertanya-tanya mengapa ia harus terlibat dalam situasi berbahaya ini sendirian. Haruto mengumpat pada dirinya sendiri, merasa bodoh karena nekat mengejar para penculik tersebut. Sambil berlari, Haruto menelepon layanan darurat untuk melaporkan lokasi kejadian dengan napas terputus-putus. Ia meragukan kemampuannya sendiri, bertanya apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang dianggap tidak berguna sepertinya. Haruto menemukan sebuah mobil van yang berhenti di dekat lokasi konstruksi dan segera bersembunyi di baliknya. Haruto mengintip dari balik van, mencoba memastikan situasi di depan dengan hati-hati. Dua orang pria yang mengenakan penutup wajah mengeluh tentang cuaca panas sembari menjaga Sandra. Seorang pria berambut pirang memerintahkan rekannya untuk menjaga Sandra saat ia pergi melakukan panggilan telepon. Haruto yakin gadis misterius itu berada di dalam kontainer, ia pun bersiap untuk segera bertindak. Haruto Kamikiri memukul pintu dengan kekuatan yang tak terduga, menciptakan dentuman keras yang mengguncang ruangan. Suara gaduh itu memancing reaksi terkejut dari orang-orang di luar yang segera bergegas menuju sumber suara. Mereka yang berada di luar dengan sigap memutuskan untuk segera memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Suasana menjadi hening sejenak, hanya menyisakan derap langkah yang semakin mendekat ke arah pintu. Sebuah suara dentuman halus terdengar saat gagang pintu diputar, menandakan seseorang sedang mencoba masuk. Haruto Kamikiri dengan cepat mengintip ke dalam ruangan, memberi isyarat diam kepada gadis misterius yang terikat di sana. Gadis misterius itu tampak tak berdaya di lantai, dengan tangan dan kaki terikat serta mulut yang tertutup rapat. Haruto Kamikiri mendekatinya dengan tenang, berusaha menenangkan sang gadis yang tampak ketakutan dan berlinang air mata. Dengan cekatan, Haruto Kamikiri melepaskan ikatan tali yang membelenggu gadis misterius itu sambil mengajaknya segera melarikan diri. Gadis misterius itu menatap Haruto Kamikiri dengan haru, mengucapkan terima kasih di tengah isak tangisnya yang tertahan. Sentuhan tulus dari gadis misterius itu membuat Haruto Kamikiri tertegun, merasakan beban emosional dari situasi yang genting ini. Setelah memastikan keadaan aman, Haruto Kamikiri mengajak gadis misterius itu untuk segera bergegas keluar dari sana. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Haruto Kamikiri merasakan ketulusan dari seseorang yang berterima kasih padanya. Haruto Kamikiri merasa
merasa lega karena tindakannya memberikan dampak berarti, meski ia harus terkapar setelah diserang. Pukulan keras menghantam Haruto Kamikiri, membuatnya tersungkur tak berdaya di bawah tekanan para penyerangnya. Haruto Kamikiri terbaring lemas sementara musuh terus mengintimidasinya, namun ia tak menyesali keputusan untuk menolong. Ketegangan memuncak saat serangan brutal terus dilancarkan, meninggalkan Haruto Kamikiri dalam kondisi yang semakin kritis. Sang musuh meremehkan Haruto Kamikiri dengan nada mengejek menantang nyali sang pahlawan yang sedang terjepit. Haruto Kamikiri tetap menjadi bulan-bulanan perundungan, sementara musuh terus melancarkan serangan tanpa henti. Dalam cengkeraman rasa sakit yang luar biasa, Haruto Kamikiri memohon pertolongan dengan suara yang parau. Musuh tertawa terbahak-bahak mengabaikan permohonan Haruto Kamikiri dan terus menghina harga dirinya sebagai seorang manusia. Seorang pria misterius muncul di hadapan mereka, memuji kecepatan eksekusi bawahannya yang sedang merundung Haruto Kamikiri. Pria tersebut mendekati gadis misterius itu, menganggap Haruto Kamikiri sebagai aset berharga karena kemampuannya memanifestasikan pedang. Haruto Kamikiri kini berada dalam ancaman yang lebih besar, terjebak di tengah intrik musuh yang mengincar kekuatan tersembunyinya. Para penculik berencana mencuci otak atau menjual gadis tersebut demi keuntungan karena tubuh yang penuh energi spiritual dianggap sebagai bahan mentah yang sangat berharga. Haruto Kamikiri terikat dan tak berdaya, sementara sang murid perundung dengan angkuh menertawakan kondisinya yang dianggap seperti bola yang bisa bicara. Sang murid perundung berdalih bahwa ia hanya sedang menghukum Haruto Kamikiri karena telah melihat penculikan itu, namun rekannya merasa itu terlalu lunak. Tanpa ampun, rekan sang murid perundung mendesak agar Haruto Kamikiri segera dibunuh untuk menutupi jejak mereka. Sang murid perundung menyeringai kejam sambil menghunuskan pedang apinya, menyatakan bahwa sudah saatnya untuk membersihkan semua saksi yang mengganggu. Haruto Kamikiri tertegun dalam ketakutan, putus asa menunggu bantuan polisi yang tak kunjung datang sementara nyawanya kini berada di ujung tanduk. Melihat gadis misterius itu terancam, Haruto Kamikiri menolak untuk berdiam diri dan membiarkan mereka melukainya begitu saja. Dengan tekad yang membara, Haruto Kamikiri berteriak penuh emosi agar mereka segera melepaskan gadis misterius itu. Sang murid perundung yang tidak sabar segera menusukkan pedang apinya tepat ke tubuh Haruto Kamikiri tanpa ragu sedikitpun. Haruto Kamikiri terkapar bersimbah darah, namun di saat-saat terakhirnya, ia masih memikirkan keinginannya yang kuat untuk menyelamatkan gadis misterius itu. Dalam keheningan yang mencekam, tubuh Haruto Kamikiri terbaring di tanah yang kini dikelilingi oleh ribuan pedang yang muncul entah dari mana. Haruto Kamikiri terbangun di dimensi asing yang penuh dengan pedang, terkejut mendapati dirinya selamat tanpa satupun luka yang tersisa di tubuhnya. Haruto Kamikiri tersadar di dalam dunia mentalnya yang asing, di mana realitas fisik tidak lagi memiliki pengaruh. Ia terbaring tak berdaya di ambang kematian, namun kondisi kritis itu justru memaksanya untuk melihat jauh ke dalam batinnya sendiri. Sebuah suara misterius menggema, menantang Haruto Kamikiri untuk mengalihkan pandangannya dan menyadari kehadiran sosok yang berdiri tepat di hadapannya. Haruto Kamikiri terkesiap hebat saat menyadari sesosok entitas raksasa kini menjulang di depannya, menatapnya dengan satu mata yang bersinar pekat. Entitas itu memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Malapetaka, sebuah keberadaan yang jauh melampaui pemahaman Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri hanya bisa terdiam, mencoba mencerna fakta bahwa ia sedang berhadapan langsung dengan Dewa Malapetaka yang mengerikan. Kiranya bergejolak, bertanya-tanya bagaimana mungkin sosok yang mampu memberikan kekuatan pedang manifestasi memiliki wujud yang begitu menakutkan. Dewa Malapetaka menawarkan sebuah kesepakatan kepada Haruto Kamikiri, berjanji untuk mengabulkan satu permintaan mutlak sebagai imbalan. Namun, Dewa Malapetaka itu segera memberikan peringatan dingin bahwa kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi yang sangat berat. Haruto Kamikiri gemetar saat mendengar bahwa ia harus mengorbankan segalanya demi memenuhi tujuan sang dewa setelah keinginannya terkabul. Kebingungan menyelimuti Haruto Kamikiri, ia tidak mengerti mengapa Dewa Malapetaka itu menuntut pengorbanan sebesar itu darinya. Dewa Malapetaka memberikan ultimatum terakhir, memaksa Haruto Kamikiri memilih antara menerima kesepakatan atau membiarkan dirinya hancur dalam keputusasaan. Sosok misterius itu menuntut nyawa Haruto Kamikiri sebagai bayaran, mendesaknya untuk mengajukan permintaan yang pantas dikabulkan. Entitas itu merasa situasinya sangat mengerikan, namun ia memiliki keyakinan mutlak bahwa keinginan apapun akan segera terwujud. Gadis misterius yang terikat itu memohon dengan sisa tenaganya agar Haruto Kamikiri segera menyelamatkan dirinya. Keheningan mencekam menyelimuti suasana saat Haruto Kamikiri merenungkan nasib dan tujuannya. Haruto Kamikiri menyadari bahwa apa yang ia inginkan sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekadar eksistensi biasa. Dengan tekad membara, Haruto Kamikiri berteriak meminta kekuatan agar ia bisa menjadi sosok yang mampu melindungi orang-orang yang berharga baginya. Entitas itu tertegun, mempertanyakan mengapa Haruto Kamikiri rela mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan orang lain. Haruto Kamikiri menolak keraguan itu dengan seruan lantang yang menggema, menunjukkan tekadnya yang tidak tergoyahkan. Sebelumnya, Haruto Kamikiri merasa hidupnya hampa dan tidak berarti, hanya sekadar mengembara tanpa tujuan yang jelas. Namun, saat gadis misterius itu mengandalkannya dan mengucapkan terima kasih, Haruto Kamikiri akhirnya merasakan arti kehidupan untuk pertama kalinya. Momen saat ia menyelamatkan gadis misterius itu menjadi titik balik yang membuatnya merasa benar-benar hidup. Haruto Kamikiri menegaskan bahwa jika ia bisa merasakan kembali perasaan berarti itu, ia akan dengan senang hati menyerahkan nyawanya. Haruto Kamikiri memohon kekuatan untuk membelah segala rintangan demi kepentingannya sendiri. Permintaan Haruto Kamikiri menarik perhatian entitas yang menganggap ego besarnya layak untuk sebuah transaksi. Entitas itu menegaskan bahwa setiap kesepakatan membutuhkan nilai tukar yang setara di antara keduanya.
10 cakar sang dewa bencana disiapkan untuk diberikan kepada Haruto Kamikiri sebagai kekuatan agung. Kekuatan besar itu diberikan kepada Haruto Kamikiri, namun dengan harga yang harus dibayar nyawanya sendiri. Haruto Kamikiri diperintahkan untuk menggunakan kekuatan tersebut sesuka hatinya, tanpa ada batasan. Di dunia nyata, para saksi mata segera bergegas menuju lokasi kejadian dengan penuh ketegangan. Mereka tertegun menyaksikan pemandangan ganjil di bawah langit yang berubah menjadi merah menyala. Sebuah wahyu terjadi, menandakan campur tangan dewa yang memberikan kekuatannya kepada seorang manusia biasa. Fenomena ini menciptakan anomali dunia yang memanifestasikan pedang di hadapan Haruto Kamikiri yang tak berdaya. Dan itu berubah bentuk sesuai dengan status dewa yang memberikan kekuatannya kepada sang pengguna. Seorang pria yang menyaksikan kejadian itu bertanya dengan ketakutan luar biasa mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Haruto Kamikiri memecah ketegangan dengan teriakan lantang, membalas pertanyaan yang meremehkan keberadaannya. Diselimuti aura merah yang mencekam, Haruto Kamikiri melangkah maju dengan pedang terhunus, menuntut sang murid perundung untuk menjauh dari gadis misterius. Sang murid perundung terbelalak tak percaya, menatap Haruto Kamikiri yang seharusnya sudah tidak bernyawa. Haruto Kamikiri berdiri dengan tatapan dingin, memegang erat pedang yang baru saja ia manifestasikan. Lihat bila pedang itu, sang murid perundung tertegun dan menyebutnya sebagai sebuah manifestasi pedang. Sang murid perundung yang diselimuti api murka, mengejek Haruto Kamikiri yang dianggap tidak memiliki energi spiritual. Haruto Kamikiri tetap tenang dan mengulangi peringatannya dengan nada mengancam, memerintahkan lawannya untuk melepaskan gadis misterius itu. Sang murid perundung tertawa angkuh, meremehkan Haruto Kamikiri sebagai amatir yang baru saja menyadari kekuatan manifestasinya. Dengan amarah yang meledak-ledak, sang murid perundung menyerang Haruto Kamikiri yang tampak siap menangkis. Haruto Kamikiri dengan sigap mengayunkan pedangnya, memotong serangan api sang murid perundung dengan presisi yang mengejutkan. Sang murid perundung terperangah melihat pedang apinya terpotong dengan begitu mudah. Dalam satu gerakan cepat, Haruto Kamikiri menjatuhkan sang murid perundung, mengakhiri perlawanan dengan kekuatan yang tak terduga. Pada hari itu, sebuah kekuatan besar akhirnya bangkit di tengah dunia yang diselimuti kegelapan. Haruto Kamikiri, seorang pemuda yang selama ini dianggap tidak berharga dan tidak diakui siapapun, kini berdiri membawa takdir yang baru. Takdir yang begitu berat, namun ia telah memperoleh pedang yang mampu memutus belenggu tersebut. Tatapan Haruto Kamikiri tajam, memegang erat gagang pedang yang memancar dengan energi luar biasa. Di sisi lain, sebuah entitas memanggil dengan cemas, mempertanyakan apakah sang Blade Emperor menyadari situasi genting yang sedang terjadi. Blade Emperor menanggapi dengan santai, mengamati wahyu besar yang telah lama tidak terlihat selama bertahun-tahun. Ia melihat seorang anak yang dibebani takdir mengerikan, lalu dengan tenang meminta tambahan mie kepada sang pemilik kedai. Milik kedai terkejut melihat sikap santainya, bertanya apakah ia benar-benar hanya memikirkan ramen di tengah wahyu sebesar ini. Blade Emperor tetap tenang, menegaskan bahwa segala sesuatu memiliki skala prioritas dan tidak perlu ada kepanikan yang berlebihan. Setelah selesai menyantap hidangannya, ia berterima kasih atas makanan yang lezat sebelum beranjak pergi. Ia merenung bahwa terlepas dari wahyu apapun, setiap bila pedang yang diayunkan akan selalu didorong oleh ego manusia. Menentukan apakah ego tersebut baik atau jahat adalah tugas mutlak seorang Blade Emperor. Sebuah wahyu besar mengguncang dunia saat para dewa menurunkan kekuatan mereka kepada umat manusia. Langit berubah menjadi merah darah, menandakan awal dari anomali yang akan membentuk takdir dunia selamanya. Apapun bentuk wahyu tersebut, pada akhirnya hasrat manusialah yang memegang kendali atas pedang kekuatan itu. Sang pria bertopi menyatakan bahwa tugasnya sebagai kaisar pedang adalah menentukan apakah kekuatan tersebut membawa kebaikan atau kejahatan. Di tengah kekacauan, sebuah kekuatan misterius berdenyut menuntut pengakuan atas pedang yang telah dimanifestasikan. Gadis misterius itu terbaring tak sadarkan diri, sementara Haruto Kamikiri memastikan keadaannya dengan penuh rasa syukur. Haruto Kamikiri merasa lega, meski sang pria bertopi menegaskan bahwa gadis itu hanya pingsan akibat paparan aura miliknya. Haruto Kamikiri tersenyum tipis, merasakan kelegaan mendalam yang terpancar jelas di wajahnya. Sang pria bertopi mengamati Haruto Kamikiri dengan tatapan tajam, memperingatkan bahwa Haruto Kamikiri tampak lebih lega daripada gadis yang diselamatkannya. Haruto Kamikiri menatap kerusakan di sekitarnya dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah semua kehancuran ini benar-benar perbuatannya sendiri. Sang pria bertopi menagih janji, mendesak Haruto Kamikiri untuk segera mengeluarkan kekuatan sejati dari pedang yang kini berada di genggamannya. Haruto Kamikiri tertegun melihat pedang misterius di tangannya, bertanya-tanya tentang koneksi dan kekuatan sejati yang baru saja ia bangkitkan. Sebuah peringatan samar muncul di tengah kepulan asap, mengingatkan Haruto Kamikiri untuk tidak melupakan kesepakatan yang telah dibuat. Haruto Kamikiri merasa buntu, tidak tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatan pedang manifestasi yang kini berada dalam genggamannya. Di kejauhan, sang pria bertopi tampak kesulitan dan terhuyung, berusaha menjauh dari lokasi kejadian dengan napas yang tersengal. Sang pria bertopi mengumpat kesakitan, terkejut melihat kekuatan luar biasa yang melampaui kemampuan Hibiki. Ketakutan melanda sang pria bertopi, ia bersumpah untuk tidak lagi terlibat dalam urusan berbahaya ini. Sang pria bertopi tampak sedang memeriksa ponselnya, mencoba mencari informasi sambil bersikap tenang di depan musuhnya. Sebuah foto muncul di layar ponsel, memperlihatkan sosok Shunpei Ida, seorang bos sindikat yang dikenal dengan rekam jejak kriminal yang mengerikan. Tiba-tiba, sang pria bertopi menyerang Shunpei Ida dengan sangat cepat, membuat lawannya terkejut bukan main. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, sang pria bertopi melumpuhkan Shunpei Ida tanpa kesulitan berarti.
Sang pria bertopi berhasil mengamankan situasi, menegaskan bahwa perbuatan jahat adalah hal yang tidak bisa dibiarkan. Haruto Kamikiri hanya bisa terpaku, bertanya-tanya apakah kejadian mengerikan yang baru saja dilihatnya hanyalah sebuah ilusi semata. Sang pria bertopi muncul di hadapan Haruto Kamikiri, menanyakan apakah ia yang menyebabkan kehancuran di tempat itu. Haruto membalas dengan nada waspada, menantang identitas pria asing tersebut. Sang pria bertopi memperkenalkan dirinya hanya sebagai seorang pembasmi iblis yang kebetulan lewat, lalu menunjukkan lisensi resminya kepada Haruto. Sang pria bertopi mengamati sisa-sisa pertarungan, ia merasa takjub dengan gelombang kejut yang dihasilkan oleh tebasan pedang tadi. Namun, sang pria bertopi merasa heran karena tebasan dahsyat itu hanya menghempaskan lawan tanpa meninggalkan satupun luka fisik. Sang pria bertopi kembali memusatkan perhatiannya pada Haruto yang masih menggenggam pedang misterius dengan aura gelap yang menyelimutinya. Sang pria bertopi terperangah melihat Haruto mampu memanifestasikan pedang tersebut dan bertanya-tanya bagaimana kekuatan sebesar itu bisa muncul darinya. Sang pria bertopi merasakan energi spiritual jahat yang merembes keluar dari pedang itu, sebuah pertanda buruk yang berpadu dengan wahyu mengerikan sebelumnya. Dengan tatapan tajam, sang pria bertopi menyatakan dugaannya bahwa ada sesosok dewa jahat yang bersemayam di dalam pedang milik Haruto. Haruto tertegun mendengar pernyataan itu, sementara sosok entitas mengerikan tampak membayangi dirinya dengan aura yang menakutkan. Sosok entitas jahat muncul dan tertawa nyaring, mengakui kebenaran dari ucapan sang pria bertopi tanpa rasa ragu sedikitpun. Sang pria bertopi hanya tersenyum tipis, seolah telah memahami sepenuhnya situasi berbahaya yang sedang dihadapi oleh Haruto. Dengan tenang, sang pria bertopi menyatakan niatnya untuk mematahkan pedang tersebut, membuat Haruto terkejut bukan main. Haruto Kamikiri beradu pedang dengan sengit, menahan serangan mendadak yang mengancam nyawanya. Benturan kekuatan besar menciptakan ledakan di sekitar mereka, menghancurkan struktur bangunan di dekat Haruto Kamikiri. Terengah-engah di tengah puing-puing, Haruto Kamikiri merasa tidak percaya dengan serangan tiba-tiba yang baru saja ia alami. Sang pria bertopi berdiri tegak, menegaskan bahwa seorang pembasmi iblis memiliki kewajiban menjaga kedamaian dunia. Haruto Kamikiri kembali memegang pedang misteriusnya, bersiap menghadapi ancaman sang pria bertopi dengan kewaspadaan penuh. Sang pria bertopi memuji ketahanan Haruto Kamikiri, mengakui bahwa serangannya tadi tidaklah main-main. Sang pria bertopi memperingatkan Haruto Kamikiri agar tidak terobsesi pada kekuatan berbahaya itu, meski ia tidak berniat melukainya. Haruto Kamikiri bertanya-tanya mengapa sang pria bertopi menganggap pedang miliknya sebagai ancaman yang begitu besar. Haruto Kamikiri menggenggam erat gagan senjatanya, merenungkan beban berat dari kekuatan yang baru saja ia peroleh. Heningan menyelimuti saat Haruto Kamikiri menyadari bahwa kekuatan ini didapatkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Sang pria bertopi menantang Haruto Kamikiri untuk menggunakannya sesuka hati, namun tetap menuntut agar pedang itu diserahkan secara sukarela. Dengan aura yang berkobar, sang pria bertopi bersiap menunaikan tugasnya sebagai pembasmi iblis dan memohon maaf kepada Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri menggenggam erat pedang misterius yang baru saja ia manifestasikan, hatinya dipenuhi keraguan. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi, mencoba mengendalikan kekuatan yang seolah menariknya ke dalam kehancuran. Sang pria bertopi terus menekan Haruto, mendesaknya agar segera melepaskan pedang tersebut sebelum terlambat. Benturan pedang terjadi dengan dahsyat, memercikan cahaya terang di antara Haruto dan sang pria bertopi. Keduanya saling mengunci posisi, menunjukkan intensitas pertarungan yang semakin memanas di arena tersebut. Serangan demi serangan dilancarkan, memaksa Haruto untuk terus bertahan dari tekanan yang luar biasa. Kekuatan pedang itu meledak, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan struktur di sekitar mereka. Haruto terhempas, namun ia tetap berusaha menjaga keseimbangan di tengah kekacauan. Ia melompat menghindar, menyadari bahwa setiap gerakannya diawasi dengan tajam oleh sang pria bertopi. Sang pria bertopi meluncurkan serangan beruntun yang menyambar, namun ia mengakui bahwa insting Haruto tidaklah buruk. Haruto merasa mencapai batas kemampuannya saat serangan lawannya semakin cepat dan tak terelakkan. Sang pria bertopi memberikan peringatan keras bahwa memaksakan kekuatan yang tidak cocok hanya akan membawa penderitaan bagi Haruto. Sang pria bertopi menatap tajam, menantang Haruto Kamikiri dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan kekuatan pedang misterius tersebut. Haruto Kamikiri berseru bahwa ia hanya ingin menolong orang lain, namun sang pria bertopi menganggap jawaban itu sebagai sesuatu yang belum bisa ia percayai. Dengan mata yang menyala penuh tekad, Haruto Kamikiri menegaskan bahwa ia benar-benar serius dengan niatnya. Haruto Kamikiri mengenang kembali momen saat ia menyelamatkan gadis misterius, mengakui bahwa saat itulah ia merasa benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Sang pria bertopi menimpali bahwa Haruto Kamikiri hanyalah mabuk oleh kekuatan pedang manifestasi dan menanyakan apakah menolong orang terasa menyenangkan baginya. Dengan nada dingin yang melusuk, sang pria bertopi memperingatkan bahwa jika menolong orang terasa baik, maka membunuh seseorang pun mungkin akan terasa sama nikmatnya. Dia terus memprovokasi, mempertanyakan apakah Haruto Kamikiri akan merasa puas jika mulai menggunakan pedang itu untuk menebas nyawa. Sang pria bertopi memperingatkan bahwa Haruto Kamikiri bisa menjadi budak bagi kekuatannya sendiri jika terus mengayunkan pedang tanpa kendali. Haruto Kamikiri melompat mundur untuk menjaga jarak, bersiap menghadapi tekanan yang diberikan oleh sang pria bertopi. Sebuah tebasan energi yang dahsyat menghantam tanah, menciptakan ledakan debu dan kehancuran di sekitar mereka. Sang pria bertopi menyatakan bahwa Haruto Kamikiri bisa berbuat baik tanpa harus bergantung pada kekuatan itu, mempertanyakan apakah itu tidak cukup baginya. Meski Haruto Kamikiri terengah-engah dalam posisi bertahan, sang pria bertopi mengakui dalam batin bahwa serangan tadi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang amatir.
Pedang misterius itu memancarkan aura yang mengerikan, sebuah kekuatan yang bisa membawa keselamatan sekaligus kehancuran bagi Haruto Kamikiri. Sang pria bertopi menatap tajam, menyadari bahwa membiarkan Haruto Kamikiri terus memegang pedang itu hanya akan mendatangkan penderitaan lebih dalam. Dengan satu gerakan cepat, sang pria bertopi melepaskan serangan energi yang sangat kuat, memaksa Haruto Kamikiri untuk segera bereaksi. Tekanan energi yang luar biasa menyambar di sekitar Haruto Kamikiri, membuatnya terhuyung dan gemetar hebat di bawah beban kekuatan yang tak tertahankan. Haruto Kamikiri merasa jiwanya terguncang, seolah-olah rasa sakit yang ia alami kini jauh melampaui penderitaan saat ia menghadapi kematian sebelumnya. Sang pria bertopi memberikan peringatan dingin, menyatakan bahwa Haruto Kamikiri akan kehilangan nyawanya jika ia nekat menerima hantaman serangan tersebut. Ia memerintahkan Haruto Kamikiri untuk segera melepaskan pedang manifestasi itu jika memang ingin tetap bertahan hidup. Haruto Kamikiri terengah-engah, menyadari bahwa meski ia bisa menolong orang lain tanpa pedang, ada nyawa yang mungkin hanya bisa ia selamatkan dengan kekuatan ini. Sang pria bertopi menatapnya dengan pandangan tenang, seolah membiarkan Haruto Kamikiri memilih jalan yang akan ia ambil dengan segala konsekuensinya. Ia menegaskan bahwa Haruto Kamikiri bebas untuk membencinya karena ia merasa gagal meyakinkan sang pemuda tentang bahaya yang sedang dihadapinya. Benturan kekuatan pun tak terelakkan, menciptakan ledakan energi yang menyilaukan saat keduanya beradu dalam pertarungan tekad yang menentukan nasib mereka. Ledakan energi yang dahsyat mengguncang area sekitar, menandai bangkitnya kekuatan terpendam. Haruto Kamikiri berusaha tetap tenang, mengingat perjanjian yang telah ia buat dengan sang pria bertopi. Dan itu bukan sekadar senjata, melainkan manifestasi dari tekad yang mampu membelah apapun yang ia inginkan. Ketajaman pedang tersebut meningkat drastis seiring dengan besarnya energi spiritual yang dialirkan oleh Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri mengerang kesakitan, tubuhnya seolah terbebani oleh intensitas kekuatan yang meledak tak terkendali. Dengan sisa tenaga yang ada, Haruto Kamikiri bersumpah akan menggunakan pedang itu untuk menembus segala rintangan di depannya. Tiba-tiba, pedang yang ia genggam kehilangan wujudnya dan patah, menyisakan keheningan yang mencekam. Haruto Kamikiri terhuyung jatuh, napasnya tersengal saat menyadari senjata utamanya telah hancur berkeping-keping. Sang pria bertopi muncul di hadapannya, menatap Haruto Kamikiri yang kini tak berdaya dengan tatapan yang sulit diartikan. Meski pedang itu telah hancur, sang pria bertopi memperhatikan bahwa Haruto Kamikiri tetap menggenggam gagannya dengan erat. Sang pria bertopi memberikan pengakuan, menyatakan bahwa ia percaya pada keteguhan hati yang dimiliki oleh Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri menatap dengan penuh kebingungan, mencoba memahami maksud di balik kata-kata sang pria bertopi yang baru saja ia dengar. Sang pria bertopi menenangkan Haruto Kamikiri, menegaskan bahwa ia tidak lagi berniat menghancurkan pedang tersebut dan mulai mengobati lengan pemuda itu. Sang pria bertopi menjelaskan dengan santai bahwa para pembantai iblis berkomunikasi melalui mata pedang mereka. Sang pria bertopi menatap Haruto Kamikiri, menyatakan bahwa ia sempat menangkap sekilas esensi sejati dari jiwa pemuda itu melalui serangan tadi. Sang pria bertopi menasihati agar Haruto Kamikiri memegang teguh tujuan pedangnya, seraya memastikan bahwa ia tidak memiliki alasan lagi untuk merebut senjata tersebut. Haruto Kamikiri yang merasa bersalah karena mengira pedang berharganya hancur, meminta maaf dengan penuh kepanikan. Sang pria bertopi menanggapinya dengan tenang, namun Haruto Kamikiri tetap bersikeras bahwa pedang manifestasi adalah nyawa bagi seorang pembantai iblis. Sang pria bertopi mengungkapkan bahwa pedang yang hancur itu hanyalah sebuah replika, sembari menunjukkan sisi hobi koleksinya yang tak terduga. Dengan tatapan tajam, sang pria bertopi menekankan satu hal penting kepada Haruto Kamikiri. Sang pria bertopi menyatakan bahwa saat ini dirinya lah satu-satunya yang percaya pada Haruto Kamikiri karena orang lain tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, sang pria bertopi menantang Haruto Kamikiri untuk membuktikan jati dirinya kepada dunia luar. Sang pria bertopi menegaskan bahwa langkah awal bagi Haruto Kamikiri adalah belajar cara mengendalikan pedang tersebut dengan benar. Sang pria bertopi menatap Haruto Kamikiri yang kelelahan, lalu menawarkan bantuan untuk mengarahkan kekuatannya dengan cara yang tepat. Dengan senyum tipis, sang pria bertopi menyarankan Haruto Kamikiri untuk mengikuti ujian masuk di sebuah akademi bergengsi. Dia memperkenalkan Togoku Academy, sebuah tempat legendaris yang menjadi gerbang utama bagi para calon pembasmi iblis. Haruto Kamikiri membulatkan tekadnya untuk memberikan segalanya, merasa telah menemukan tujuan hidup yang selama ini dicarinya. Tiba-tiba, Akuta muncul dari balik punggungnya dan menyemangati Haruto dengan antusias, membuat sang pemuda terlonjak kaget. Haruto yang terkejut setengah mati hampir kehilangan ketenangannya, namun ia berusaha menguasai diri di depan Akuta. Akuta kemudian memperkenalkan dirinya dengan santai, menampakkan sosok pria penuh rahasia yang selama ini mengawasi Haruto. Haruto berterima kasih karena Akuta telah merekomendasikannya untuk mengikuti ujian, meski ia masih merasa bingung dengan prosedur yang ada. Akuta tanpa sedikit lupa akan perannya, membuat Haruto bertanya-tanya apakah pria di depannya ini benar-benar bisa diandalkan. Akuta menjelaskan bahwa ujian tersebut terbagi menjadi 3 tahap di mana masing-masing memiliki poin maksimal 100. Total nilai 300 poin akan menjadi penentu kelulusan, sebuah standar yang cukup menantang bagi para peserta. Haruto mengakui kecemasannya karena ia belum pernah mempelajari dasar-dasar pertarungan atau teknik manifestasi pedang sebelumnya. Akuta menepis kekhawatiran Haruto, meyakinkannya bahwa keberanian adalah kunci utama untuk menaklukkan ujian tersebut. Pengumuman resmi terdengar, memerintahkan para peserta untuk segera berkumpul di area ujian dengan membawa voucher masing-masing. Akuta menenangkan Haruto bahwa ujian pertama hanyalah tes tertulis, sambil menantikan potensi besar yang akan ditunjukkan oleh pedang sang pemuda.
Haruto Kamikiri melangkah penuh semangat, merasa lega karena Akuta telah memberikan keyakinan bahwa ia akan baik-baik saja dalam ujian ini. Namun, ketenangannya terusik saat seorang pria tiba-tiba membentaknya dengan kasar, menuntut untuk melihat surat keterangan ujian miliknya. Haruto Kamikiri terkejut dan segera menunjukkan dokumen tersebut, berharap tidak terjadi masalah yang lebih besar. Pria itu menatap surat tersebut dengan tidak percaya, teringat kembali masa lalu yang membuatnya merasa terhina dan ketakutan. Setelah memeriksa dengan saksama, pria itu menyadari bahwa surat keterangan ujian Haruto Kamikiri ternyata memang asli. Matanya membelalak melihat skor 2 yang tertera pada dokumen tersebut, memicu kemarahan sekaligus penghinaan yang mendalam. Pria itu berteriak dengan nada merendahkan, mempertanyakan kesadaran Haruto Kamikiri akan posisinya yang dianggap tidak layak di dunia ini. Sontak, para peserta ujian di sekitar mulai berbisik mengenali Haruto Kamikiri sebagai pemuda yang konon telah ditinggalkan oleh Tuhan. Pria itu semakin menjadi-jadi, mencemooh Haruto Kamikiri sebagai sampah tanpa pendidikan yang hanya akan mempermalukan para pembasmi iblis. Dengan penuh kebencian, pria itu merobek surat keterangan ujian Haruto Kamikiri hingga berkeping-keping, lalu mengusirnya dengan kasar. Di kejauhan, Akuta hanya mengamati kejadian tersebut dengan tenang, menantikan bagaimana Haruto Kamikiri akan menentukan jalan hidupnya sendiri. Sementara itu, ujian kedua yang berfokus pada evaluasi bakat Manifestation Blade pun dimulai di tengah kerumunan peserta yang antusias. Seorang penguji menjelaskan klasifikasi kemampuan, menunjukkan bahwa tipe dukungan memanfaatkan energi untuk memperkuat rekan, sementara tipe penyembuhan fokus memulihkan vitalitas. Penguji wanita berambut merah muda menyambut para peserta di sektor kehancuran, menjelaskan bahwa divisi ini adalah garda terdepan yang memikul tanggung jawab paling berat dalam melawan iblis. Dia menunjuk pada patung batu yang kokoh dan memberikan instruksi sederhana, yaitu memberikan serangan telak pada patung tersebut untuk mengukur kekuatan masing-masing peserta. Patung tersebut memiliki daya tahan setara iblis tingkat menengah, sehingga penguji memperingatkan para peserta untuk mengerahkan seluruh kemampuan agar tidak terluka saat mencoba menyerangnya. Para peserta yang tegan segera bersiap, sementara penguji menegaskan bahwa mereka bebas maju kapanpun mereka merasa siap untuk melakukan serangan. Seorang peserta dengan nomor ujian 104 maju dengan penuh keyakinan, bersiap melepaskan serangan pertamanya ke arah patung batu yang kokoh itu. Dengan teriakan lantang, peserta tersebut mengayunkan pedangnya, menciptakan sapuan energi hijau yang menghantam permukaan patung dengan dentuman keras. Serangan itu memantul seketika, membuat peserta tersebut terhuyung mundur karena terkejut mendapati betapa kerasnya pertahanan patung yang melampaui baja tersebut. Uji wanita berambut merah muda tetap tenang, mencatat bahwa memberikan goresan kecil saja sudah merupakan hasil yang solid dan memberikan nilai 50 poin. Peserta lain segera unjuk gigi dengan serangan yang dialiri listrik, berhasil memukir bekas luka yang lebih dalam pada permukaan patung batu tersebut. Pemuji memberikan apresiasi atas serangan tersebut dengan memberikan 65 poin, sementara peserta lain memuji kehebatan sosok yang dianggap sebagai jagoan sekolah itu. Pemuji wanita berambut merah muda tertegun, hanya mampu bergumam bahwa penampilan Haruto Kamikiri sungguh luar biasa. Sorak-sorai penonton pecah saat Haruto Kamikiri meraih skor sempurna 100 poin, membuat semua orang yang melihatnya terperangah. Keheningan mencekam menyelimuti arena, sementara para peserta lain tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Haruto Kamikiri dengan tenang menyarungkan pedangnya, sebuah gerakan sederhana yang entah mengapa memancarkan aura dominasi yang sangat kuat. Haruto Kamikiri berdiri tegak di tengah lapangan, mengabaikan tatapan takjub dari kerumunan peserta di sekelilingnya. Dengan nada dingin yang menekan, Haruto Kamikiri memerintahkan mereka untuk berhenti berisik dan kembali fokus pada pedang masing-masing. Uji wanita berambut merah muda terpaku, terkesan oleh cara Haruto Kamikiri menguasai atmosfer ruangan hanya dengan menyarungkan pedangnya. Ia merasa kasihan pada peserta selanjutnya yang harus tampil setelah performa memukau dari Haruto Kamikiri. Ketegangan yang pekat menyelimuti arena, Haruto Kamikiri berjalan pergi meninggalkan kesan mendalam yang tidak akan mudah pudar. Akuta mengamati dari kejauhan, ia bertanya-tanya apakah pemuda itu adalah putra kedua dari keluarga Ryudoji yang prestisius. Mendengar pujian dari rekannya tentang kualitas siswa baru, Akuta justru menanggapinya dengan nada sinis yang penuh teka-teki. Akuta tertawa kecil dan berdalih bahwa ia hanya ingin memastikan penilaian dilakukan secara adil tanpa memihak siapapun. Haruto Kamikiri berlari terburu-buru dan tidak sengaja menabrak seseorang, membuatnya meringis kesakitan. Dengan panik, Haruto Kamikiri meminta maaf karena keterlambatannya yang membuat suasana menjadi canggung. Haruto Kamikiri merasa heran dengan kesunyian di area tersebut dan bertanya apakah ujian sudah berakhir. Pemuji wanita berambut merah muda menanggapi dengan dingin, menyatakan bahwa mereka akan segera menyelesaikan ujian jika tidak ada lagi peserta. Haruto Kamikiri segera memperkenalkan diri sebagai peserta nomor 1042 dengan penuh semangat. Seorang pemuji pria yang mengawasi dari kejauhan mendecakkan lidah, merasa kesal dengan kehadiran peserta yang terlambat. Pemuji pria itu menatap tajam ke arah Haruto Kamikiri, merasa heran melihat pedang miliknya tiba-tiba bereaksi. Haruto Kamikiri tersandung di lapangan, membuat pemuji wanita berambut merah muda memperingatkannya agar tetap tenang. Haruto Kamikiri berdiri kembali dengan pedang yang kini memancarkan aura, memicu kebingungan sang pemuji pria. Pemuji pria itu terus memandangi Haruto Kamikiri dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah pemuda kikuk itu benar-benar memiliki bakat. Haruto Kamikiri menyerahkan kartu ujiannya kepada pemuji wanita berambut merah muda dengan harapan segera dievaluasi. Pemuji wanita berambut merah muda memeriksa kartu tersebut dan menginstruksikan Haruto Kamikiri untuk bersiap memulai ujiannya. Keraguan menyelimuti para pengamat, mempertanyakan bagaimana mungkin Haruto Kamikiri yang dianggap tidak memiliki energi spiritual berani menantang ujian ini.
Haruto Kamikiri memusatkan fokusnya, menarik napas dalam-dalam untuk mengumpulkan sisa kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Di tengah hinaan yang menyebutnya sampah, Haruto Kamikiri merenungkan pahitnya masa lalu yang membentuk tekad bajanya saat ini. Haruto Kamikiri menggenggam erat pedangnya, berjanji pada diri sendiri untuk terus melangkah demi mengejar impian yang ia yakini. Tatapan mata Haruto Kamikiri berkobar dengan api semangat, menolak untuk menyerah meski cercaan terus menghujaninya. Hasil akhirnya terungkap, Haruto Kamikiri meraih 100 poin pada ujian kedua, menggenapkan total skornya menjadi 102 poin yang mencengangkan. Haruto Kamikiri menatap tajam, bertekad menembus kegagalan ujian pertamanya dengan meraih poin maksimal di ujian ketiga. Seorang pemuji membunyikan bel dengan lantang, menandakan dimulainya ujian ketiga yang sangat dinantikan oleh para peserta. Tugas utama diumumkan, para peserta harus melakukan perburuan iblis selama 3 jam untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Ujian ini akan dilaksanakan di wilayah khusus milik akademi yang dikenal sebagai Demon Preserve. Hutan tersebut dipenuhi miasma dari garis lei, tempat di mana iblis tingkat rendah hingga menengah berkeliaran bebas. Haruto Kamikiri tertegun mendengar keberadaan iblis tingkat menengah di dalam area ujian, meragukan kemampuannya sendiri. Pemuji menjelaskan fungsi tag yang diberikan kepada setiap peserta sebagai alat penyelamat darurat jika mereka terdesak. Jika tag tersebut aktif, peserta akan dikirim ke zona medis melalui mantra pemulangan paksa, namun mereka akan kehilangan seluruh poin. Detail aturan terpampang jelas di balik tag, perburuan iblis tingkat menengah memberikan poin yang jauh lebih besar. Pemuji menegaskan bahwa memahami batas kemampuan dan menghindari bahaya adalah kualitas esensial bagi seorang pembasmi iblis. Haruto Kamikiri bersiap dengan semangat membara, namun pemuji menghentikan langkah mereka untuk mencegah kekacauan saat mulai. Ujian resmi dimulai dengan Ryudoji Toya, peserta peringkat pertama, melesat maju dengan kecepatan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Pengumuman ujian segera dimulai, membuat Haruto Kamikiri merasa cemas dengan situasi yang akan dihadapinya. 45 menit berlalu sejak persiapan awal, suasana tegang menyelimuti hutan tempat ujian berlangsung. Seorang pemuji memberikan instruksi terakhir kepada Haruto Kamikiri, memintanya untuk tidak memaksakan diri dan melakukan yang terbaik. Haruto Kamikiri segera berlari memasuki arena ujian setelah aba-aba dimulainya kelompok terakhir diberikan. Pemuji tersebut menatap kepergian Haruto Kamikiri dengan penuh keraguan, mengingat skor rendah yang didapatkannya pada ujian sebelumnya. Haruto Kamikiri menyadari bahwa iblis di dekat pintu masuk pasti sudah diburu oleh peserta lain. Ia pun melesat cepat ke dalam hutan, menyadari bahwa dirinya harus bergerak lebih jauh untuk menemukan target. Saat berlari, Haruto Kamikiri terkejut merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah ia memiliki kekuatan yang baru saja bangkit. Ia teringat saat menghadapi Akuta, di mana ia mampu bergerak dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kekuatan misterius itu terus mengalir deras di dalam dirinya, tepat sejak ia menerima manifestation blade. Haruto Kamikiri melompat dengan kecepatan luar biasa, menyadari bahwa ia kini bisa mengendalikan energi spiritual dan memperkuat fisiknya. Ia merasa sangat takjub dengan kemampuan barunya, bahkan bertanya-tanya apakah ia baru saja benar-benar terbang. Haruto Kamikiri menyadari bahwa dunia yang selama ini ia lihat kini telah berubah, membuka persepsi baru yang menakjubkan. Dengan kecepatan yang tak terduga, Haruto Kamikiri melesat menembus hutan, akhirnya merasakan pengalaman kekuatan yang sesungguhnya. Tatapan Haruto Kamikiri menajam, fokus sepenuhnya pada pergerakan di sekitarnya saat ia memacu tubuhnya lebih dalam ke area ujian. Sebuah kesalahan kecil membuat Haruto Kamikiri lengah, menyebabkan ia terhempas keras ke batang pohon oleh serangan iblis yang tak terlihat. Haruto Kamikiri tertegun saat menyadari dirinya berhadapan langsung dengan iblis, menyadari betapa mematikan ancaman yang selama ini tersembunyi. Meski sempat terpojok, Haruto Kamikiri segera menyadari bahwa serangan iblis tersebut tidak sekuat yang ia bayangkan sebelumnya. Haruto Kamikiri membandingkan kekuatan iblis ini dengan pertarungan masa lalunya, menyadari bahwa ia kini jauh lebih tangguh. Dengan serangan balik yang presisi, Haruto Kamikiri menebas iblis itu tanpa ampun, menyatakan bahwa ini bukanlah apa-apa baginya. Haruto Kamikiri berhasil menumbangkan lawannya dan merasakan lonjakan kepercayaan diri untuk terus mempertahankan momentum pertarungannya. Di sisi lain hutan, sekelompok peserta ujian berjuang menghadapi gerombolan iblis yang semakin banyak saat mereka masuk lebih dalam. Gadis berkacamata dengan sigap memberikan dukungan sihir, mengikat pergerakan iblis agar rekan kelompoknya bisa melakukan serangan balasan. Serangan sihir gadis berkacamata dikombinasikan dengan tebasan api rekannya, memastikan iblis yang tersisa segera dimusnahkan dalam sekejap. Haruto Kamikiri menebas iblis di hadapannya dengan penuh percaya diri, yakin bahwa mereka hanyalah ancaman tingkat rendah. Dengan satu ayunan pedang yang presisi, Haruto Kamikiri berhasil memenggal kepala iblis tersebut, menunjukkan peningkatan kemampuannya yang drastis. Namun, suasana berubah seketika saat mantra pemulangan paksa aktif menarik Haruto Kamikiri dan peserta lain keluar dari medan ujian. Gadis berkacamata dan peserta lainnya terperangah, bertanya-tanya mengapa mereka dipaksa keluar secara tiba-tiba oleh sistem ujian. Di tengah kebingungan, mereka menduga bahwa ada iblis tingkat menengah yang muncul dan mengacaukan seluruh skenario ujian. Di dalam arena, sesosok iblis tingkat menengah bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata biasa. Iblis itu menyerang dengan brutal, menghancurkan pepohonan dan menebas segalanya dengan kekuatan yang jauh melampaui peserta ujian biasa. Gadis berkacamata berteriak ketakutan saat serangan iblis itu melukainya, membuatnya terjepit dalam situasi hidup dan mati.
Ia hanya bisa terpaku, tidak mampu melacak pergerakan iblis yang sangat cepat, sementara nyawanya berada di ujung tanduk. Iblis tingkat menengah itu terus mendesak, membuat gadis berkacamata menyadari betapa mengerikannya perbedaan kekuatan di antara mereka. Tiba-tiba, Haruto Kamikiri muncul dengan kecepatan kilat, menebas iblis tersebut tepat sebelum ia berhasil melukai gadis berkacamata lebih jauh. Gadis berkacamata terbelalak melihat Haruto Kamikiri yang berhasil mengalahkan iblis tingkat menengah itu dalam sekejap mata. Haruto Kamikiri tertegun, sebuah kecurigaan tiba-tiba muncul di benaknya saat ia menatap sosok yang berdiri di hadapannya. Ia bertanya-tanya apakah pria di depannya berasal dari keluarga Ryudoji yang terkenal, namun ia segera meminta maaf karena mengira telah merebut kesempatan lawannya untuk mendapatkan poin. Gadis berkacamata itu menyangkalnya dengan tegas, mengakui bahwa ia memang berada dalam bahaya nyata dan berterima kasih atas pertolongan Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri terdiam sejenak, memproses situasi tersebut dengan perasaan campur aduk setelah menyadari betapa dekatnya ia dengan bahaya. Dengan semangat yang kembali menyala, Haruto Kamikiri membalas ucapan terima kasih itu, meski ia sendiri bingung mengapa dirinya harus merasa begitu bangga. Haruto Kamikiri berpamitan dengan ceria, mengajak gadis berkacamata itu untuk sama-sama berjuang memberikan yang terbaik dalam ujian. Sambil melompat pergi, Haruto Kamikiri merasa sangat gembira karena sekali lagi berhasil menolong seseorang, sebuah sensasi yang membuatnya merasa benar-benar hidup. Haruto Kamikiri mulai menyusun strategi, bertekad untuk mencari sumber suara pertarungan demi menemukan iblis dan mengumpulkan poin. Membayangkan betapa efisiennya rencananya, dengan menolong mereka yang kesusahan, ia bisa mendapatkan poin sekaligus apresiasi yang tulus. Melihat pergerakan di kejauhan, Haruto Kamikiri segera melesat cepat ke arah suara pertempuran yang sedang berlangsung. Dengan kecepatan luar biasa, Haruto Kamikiri menembas iblis yang mengancam, menyelamatkan nyawa peserta lain dengan presisi yang mematikan. Haruto Kamikiri kembali bersorak kegirangan saat menerima ucapan terima kasih atas bantuannya, merasa puas dengan cara kerjanya yang terbukti efektif. Haruto Kamikiri merasakan detak jantungnya yang berpacu kencang, sebuah sensasi yang ia nikmati di tengah ketegangan ujian. Ia menyadari keanehan bahwa dirinya belum bertemu dengan iblis tingkat menengah selama ujian berlangsung. Haruto berharap hari itu adalah hari keberuntungannya, namun ia tetap waspada dan siap melarikan diri jika bahaya muncul. Haruto terkejut mendapati sekelompok iblis yang mengepung, dan ia segera mencoba menawarkan bantuan kepada orang lain di sana. Tiba-tiba, Ryudoji Toya muncul dengan kekuatan dahsyat yang menyapu iblis-iblis di sekitarnya. Dengan teknik Raging Dragon Arm, Ryudoji Toya melenyapkan para iblis dalam serangan yang sangat mematikan. Ryudoji Toya mendarat di depan Haruto Kamikiri, memastikan bahwa tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Ryudoji Toya menatap tajam dan langsung mengenali identitas Haruto Kamikiri dengan nada yang penuh selidik. Haruto Kamikiri merasa bingung dan bertanya-tanya bagaimana Ryudoji Toya bisa mengetahui latar belakangnya. Ryudoji Toya segera menyerang Haruto Kamikiri, memicu pertarungan sengit di tengah lokasi ujian yang berbahaya. Ryudoji Toya menegaskan bahwa ia tidak bisa menerima kekuatan Haruto Kamikiri yang pernah mendapatkan pengakuan dari Sang Blade Emperor. Haruto Kamikiri menangkis serangan tersebut, bersikeras bahwa pertarungan antar peserta adalah hal yang sia-sia di tengah ujian yang sangat penting. Tapan mata Ryudoji Toya menajam, memancarkan aura intimidasi yang menekan suasana di sekitarnya dengan intensitas yang mencekam. Haruto Kamikiri membalas dengan tatapan penuh tekad, menegaskan bahwa baginya, situasi ini adalah persoalan yang sangat berarti. Di dalam ruang pantau, sebuah proyeksi magis menyala terang, menampilkan pertarungan sengit yang sedang berlangsung di Demon Preserve. Kusabi dan rekan-rekannya mengamati layar tersebut dengan cermat, menyadari bahwa anomali ujian tahunan ini telah terulang kembali. Kusabi bergumam bahwa selalu ada peserta yang nekat melakukan tindakan berbahaya di luar batas kendali mereka. Meski begitu, Kusabi mengakui bahwa kualitas para peserta tahun ini cukup luar biasa dan menarik perhatian. Seorang pengamat lainnya menimpali, mengingatkan bahwa iblis tingkat menengah seharusnya menjadi rintangan yang harus dihindari oleh para peserta. Kusabi menanggapi dengan tenang, menyadari bahwa situasi di lapangan mulai memburuk dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Seorang pria di dekat Kusabi bertanya apakah mereka harus segera bersiap untuk melakukan intervensi jika keadaan memburuk. Kusabi menjawab dengan dingin bahwa ia tidak perlu bertanya, karena ia sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sementara itu, di medan laga, Ryudoji Toya melancarkan serangan brutal, menyatakan bahwa ajang kematian iblis tingkat menengah akan menarik perhatian iblis lain ke lokasi mereka. Haruto Kamikiri terhuyung akibat serangan Ryudoji Toya yang sangat cepat, memaksanya untuk terus bertahan dalam posisi sulit. Haruto Kamikiri menyadari bahwa kecepatan serangan lawannya sangat luar biasa, mengingatkannya pada pertarungan melawan Akuta di masa lalu. Ryudoji Toya melayangkan serangan brutal, menuduh Haruto Kamikiri sebagai penyebab kekacauan yang terjadi di hadapan mereka. Haruto Kamikiri menepis tuduhan itu, menganggap kawanan iblis rendahan di sekitar mereka bukanlah ancaman yang berarti. Ryudoji Toya semakin geram dan bertanya dengan lantang, siapa sebenarnya sosok Haruto Kamikiri yang bertindak sendiri ini. Ryudoji Toya menegaskan keberadaannya, siap melanjutkan pertempuran dengan intensitas yang tak terbendung. Haruto Kamikiri membalas dengan sinis, menyebut semua tindakan Ryudoji Toya terlalu dramatis dan berlebihan.
Di tengah ketegangan, mereka dikelilingi oleh aura pekat yang menyesakan, menciptakan suasana mencekam di arena ujian. Haruto Kamikiri tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal, sebuah firasat buruk yang menghentikan langkahnya sejenak. Haruto Kamikiri mencoba memperingatkan Ryudoji Toya tentang kehadiran energi asing yang baru saja mereka rasakan. Ryudoji Toya tampak bingung dengan peringatan tersebut, namun ledakan energi tiba-tiba menyelimuti lokasi mereka. Haruto Kamikiri menyadari bahaya besar yang datang, sebuah kehadiran yang seharusnya tidak muncul di tempat ini. Haruto Kamikiri menjelaskan bahwa miasma dari iblis yang mati berfungsi sebagai umpan untuk menarik iblis tingkat tinggi. Sebuah entitas iblis yang kuat muncul dari kegelapan, memaksa Haruto Kamikiri dan Ryudoji Toya untuk segera bersiap menghadapi ancaman nyata. Di tengah kabut, Demon Preserve, sosok iblis misterius melayang, memancarkan aura kegelapan yang pekat dan mengancam. Haruto Kamikiri merasakan tekanan luar biasa yang menyesakan, menyadari bahwa entitas di depannya bukanlah iblis biasa. Ryudoji Toya menatap tajam, menyadari bahwa ini adalah tingkat bahaya yang jauh melampaui apa yang mereka hadapi sebelumnya. Haruto Kamikiri tertegun saat Ryudoji Toya membentaknya, menegaskan bahwa ini adalah ancaman tingkat tinggi yang mematikan. Ryudoji Toya menjelaskan bahwa mereka baru saja menghabisi banyak iblis tingkat menengah dalam waktu singkat yang kini memicu kemunculan musuh yang lebih kuat. Ryudoji Toya dengan angkuh menyatakan bahwa iblis tingkat tinggi ini adalah mangsa miliknya dan memperingatkan Haruto Kamikiri untuk tidak ikut campur. Haruto Kamikiri hanya bisa menanggapi dengan canggung, memberikan izin bagi rivalnya untuk menghadapi bahaya tersebut sendirian. Ryudoji Toya tidak membuang waktu, ia bersumpah untuk menghabisi Haruto Kamikiri segera setelah iblis di depannya tumbang. Haruto Kamikiri memandang ke depan dengan tekad yang dingin, menyadari bahwa ia harus menuntaskan kekacauan ini dengan caranya sendiri. Ryudoji Toya melesat maju, mengayunkan pedangnya dengan teknik Running Dragon untuk membelah serangan proyektil iblis yang melesat ke arahnya. Haruto Kamikiri mengamati dengan saksama, menyadari bahwa proyektil hitam itu sangat keras, namun ia yakin bisa mengatasinya dengan kecepatan yang ia miliki. Iblis itu terus mengeluarkan bola-bola energi hitam, bersiap meluncurkan serangan mematikan berikutnya ke arah para peserta ujian. Ryudoji Toya menyeringai tajam, menyadari bahwa setiap serangan yang ia lancarkan pada musuhnya terus beregenerasi seketika. Ia justru merasa tertantang, menganggap pertarungan ini sebagai ujian ketahanan yang menarik. Di tengah ketegangan itu, peringatan keras terlontar agar Haruto Kamikiri segera waspada. Serangan dahsyat menghantam dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan energi yang mengguncang area sekitar. Haruto Kamikiri terhempas jauh akibat hantaman tersebut. Tubuhnya melayang di udara, mencoba memulihkan keseimbangan di tengah badai energi yang mencekam. Haruto Kamikiri mendarat dengan susah payah, napasnya tersengal saat ia mencoba menganalisis situasi. Ia kebingungan karena tidak merasakan suara maupun energi spiritual dari serangan yang baru saja mengenainya. Haruto Kamikiri tertegun, menyadari bahwa serangan itu muncul dari titik buta yang seharusnya tidak terjangkau. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengincarnya. Tiba-tiba, energi gelap yang pekat menyelimuti tubuh Haruto Kamikiri. Ia bertanya-tanya apakah ini adalah jebakan atau kutukan yang dirancang untuk menjatuhkannya. Ryudoji Toya kembali berteriak memperingatkan Haruto Kamikiri. Sebuah tebasan pedang berapi melesat cepat, membelah udara untuk menangkis ancaman yang tak kasat mata. Keduanya kini bersiaga, mata mereka menatap tajam ke arah pusaran energi ungu yang muncul di sekitar mereka. Haruto Kamikiri dan Ryudoji Toya tetap waspada, menunggu serangan berikutnya. Haruto Kamikiri terdiam sejenak, menyadari keberadaan bola-bola energi yang tidak terlihat. Ia mulai memahami bahwa bola yang tampak hanyalah umpan, sementara ancaman sesungguhnya tetap tersembunyi. Haruto Kamikiri bertanya-tanya bagaimana ia bisa bereaksi terhadap serangan yang bahkan tidak terdeteksi oleh indranya. Keraguan mulai menyelimuti pikirannya di tengah panasnya pertarungan. Haruto Kamikiri berdiri mematung, mengamati pusaran energi yang terus berputar di sekelilingnya. Ia mencoba memahami asal-usul fenomena aneh yang sedang terjadi di hadapannya. Terungkap bahwa Haruto Kamikiri telah mengembangkan kemampuan unik ini sejak masa lalunya, bahkan saat ia belum memiliki energi spiritual sedikit pun dalam dirinya. Serangan energi ungu yang brutal menghantam Haruto Kamikiri, namun ia tetap teguh dalam posisinya. Haruto Kamikiri telah lama mengamati ancaman yang mengincar nyawanya, sebuah kewaspadaan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Serangan iblis tingkat tinggi memiliki kekuatan yang cukup untuk merenggut nyawa manusia dengan mudah. Sesuatu yang dirasakan oleh Haruto Kamikiri bukanlah sekadar serangan biasa, melainkan esensi dari kematian itu sendiri. Rahasia terungkap bahwa Haruto Kamikiri pernah benar-benar mati di masa lalu, sebuah pengalaman yang mengubah segalanya. Setelah menghadapi kematian dan berhasil melampauinya, kemampuan Haruto Kamikiri kini berada di level yang sama sekali berbeda. Melalui pengalaman pahit di ambang kematian, kekuatan Haruto Kamikiri meningkat pesat hingga mampu melampaui batas normal. Kini, Haruto Kamikiri mampu merasakan dan melihat energi yang tak kasat mata, termasuk ancaman yang sedang mendekat. Sensasi kematian yang pekat kini mulai menyelimuti Haruto Kamikiri saat musuhnya terus merangsek maju. Haruto Kamikiri tetap fokus, merasakan setiap pergerakan musuh yang mencoba mengakhiri hidupnya di arena ini. Haruto Kamikiri menangkis serangan mematikan tersebut, menyadari bahwa situasi ini sangat buruk bagi semua orang. Haruto Kamikiri bertekad untuk tidak melarikan diri, karena ia yakin ada hal-hal yang hanya bisa diselamatkan melalui pedangnya. Dengan tatapan tajam yang berkilat penuh tekad, Ryudoji Toya menegaskan bahwa saat yang dinantikannya telah tiba, memicu ketegangan di tengah arena Demon Preserve yang semakin memanas. Haruto Kamikiri menatap tajam ke arah musuhnya, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata.
Iblis itu menatap Haruto Kamikiri dengan penuh keheranan, bertanya-tanya bagaimana pemuda itu mampu melihat serangan yang seharusnya tak kasat mata. Haruto Kamikiri mengakui bahwa ia bahkan tidak menyadari keberadaan bola-bola energi tersebut sampai satu serangan telak menghantam tubuhnya. Sang iblis merasa terganggu, ia mempertanyakan apakah serangan itu tampak kabur saat melesat ke arah Haruto Kamikiri. Situasi semakin memburuk saat segerombolan iblis lain terpancing oleh aroma pertempuran dan muncul secara tiba-tiba. Haruto Kamikiri mengumpat saat menyadari bahaya yang terus berdatangan di tengah pertarungan yang sangat sengit ini. Sebuah tebasan pedang yang cepat membelah udara, memaksanya untuk tetap waspada di tengah kepungan musuh. Sang iblis bersiap melancarkan serangan, Raging Dragon Arm, menyatakan bahwa ia akan menuntaskan kawanan iblis tingkat menengah itu sendiri. Ia memberikan instruksi tegas kepada Haruto Kamikiri untuk terus mengawasi bola-bola energi yang melayang di sekitarnya. Haruto Kamikiri tertegun sejenak, memahami bahwa meskipun ada cara untuk melawan bola tak terlihat, ia harus tetap waspada. Di sisi lain, sang iblis tahu betapa berbahayanya musuh tingkat tinggi, namun ia tidak ingin Haruto Kamikiri bertindak gegabah. Haruto Kamikiri menyadari bahwa pada akhirnya, hanya dialah satu-satunya yang mampu melihat dan menghentikan bola-bola maut tersebut. Haruto Kamikiri mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga di tengah badai energi yang mencekam. Ia menyadari bahwa pedang manifestasinya tidak akan menebas tanpa niat yang teguh dari dalam dirinya. Haruto Kamikiri menyadari bahwa kekuatan penuh pedangnya hanya akan bangkit jika ia benar-benar bertekad untuk menebas. Di hadapannya, iblis itu terus melepaskan bola-bola energi hitam yang melayang di udara, menciptakan ancaman konstan. Haruto Kamikiri memutuskan untuk memusnahkan segala hal yang menghalangi jalannya demi menembus pertahanan lawan. Ia melesat maju, menebas udara dengan sabetan pedang yang meninggalkan jejak merah membara. Namun, serangannya sia-sia karena bola-bola energi itu terus muncul kembali, membuat Haruto Kamikiri mengumpat kesal. Ia menyadari bahwa bola-bola tak terlihat itu mustahil ditebas jika tidak bisa dilihat, sehingga ia hanya membuang waktu. Bola-bola itu terus berlipat ganda dengan kecepatan yang melampaui kemampuannya untuk memangkas satu persatu. Haruto Kamikiri terdiam sejenak, mempertimbangkan untuk mengabaikan bola-bola itu dan langsung menyerang sang iblis. Ia teringat akan sosok yang pernah ia hadapi, meniru ketenangan dan cara bertindak orang tersebut demi mencari celah. Dengan keberanian baru, Haruto Kamikiri melesat melewati rintangan, yakin bahwa ia telah menemukan kunci untuk mengakhiri pertarungan ini. Haruto Kamikiri melompat dengan sigap, bertekad untuk mendaratkan serangan telak pada iblis di hadapannya. Dengan satu gerakan cepat, pedang Haruto Kamikiri berhasil menembus dan menghancurkan pertahanan lawan. Namun, sebuah kejutan besar terjadi saat serangannya justru terpental, membuatnya tertegun di udara. Haruto Kamikiri menyadari bahwa ada bola tak terlihat yang melindunginya, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia deteksi. Serangan susulan datang bertubi-tubi, memaksa Haruto Kamikiri untuk terus bertahan dalam posisi yang sulit. Haruto Kamikiri meringis kesakitan saat kesadarannya mulai memudar akibat tekanan pertempuran yang intens. Haruto Kamikiri terjatuh ke dalam dunia mentalnya, tempat di mana ia kembali menghadapi sosok entitas yang mengawasinya. Sosok tersebut mencemooh Haruto Kamikiri, menyebutnya menyedihkan karena hampir mati di tangan lawan yang dianggap lemah. Entitas itu terus menghina Haruto Kamikiri, mengungkit pemberian 10 cakar yang seolah tidak berguna di tangan sang pemuda. Haruto Kamikiri membalas dengan amarah, menegaskan betapa mustahilnya memotong sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lihat. Ia berteriak frustrasi bahwa ia tidak bisa menebas bola tak terlihat itu jika ia tidak bisa mendeteksi serangannya tepat waktu. Haruto Kamikiri terombang-ambing di tengah kegelapan, mendengar suara yang menegurnya karena hanya terpaku pada persepsi kematian yang mutlak. Haruto Kamikiri menatap dengan mata merah yang tajam, mencoba mencerna instruksi untuk lebih memusatkan perhatian pada musuh di hadapannya. Instruksi itu terus bergema, menuntut Haruto Kamikiri agar mengamati segala sesuatu yang dilepaskan musuh sebagai senjata mematikan. Di balik bayang-bayang, sang iblis melancarkan serangan tajam yang menghujani Haruto Kamikiri dari segala arah. Serangan itu meledak dalam rentetan energi yang mematikan, memaksa Haruto Kamikiri untuk bertahan di atas pijakan yang rapuh. Haruto Kamikiri menanggapi instruksi itu dengan keluhan, merasa bahwa perintah tersebut terdengar begitu mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Meski merasa kesulitan, Haruto Kamikiri mulai memahami esensi dari tantangan yang sedang dihadapinya. Sang instruktur memerintahkan Haruto Kamikiri untuk kembali ke medan laga, memperingatkan bahwa maut sudah berada di depan mata. Haruto Kamikiri segera bangkit dengan sisa tenaga, bersiap menghadapi serangan yang mengancam nyawanya. Dengan gerakan cepat, Haruto Kamikiri menangkis rentetan serangan iblis yang datang menyambar dari segala sisi. Haruto Kamikiri menyadari bahwa sensasi yang ia rasakan sebelumnya adalah ancaman kematian yang nyata. Haruto Kamikiri membulatkan tekad untuk terus fokus pada sang iblis, menolak untuk terjebak oleh bola-bola energi yang terus menghujamnya. Haruto Kamikiri terdesak oleh serangan iblis yang tak terlihat, namun ia menyadari bahwa pedangnya harus menjadi perwujudan dari niat jahat yang murni. Dengan mata yang tajam, Haruto Kamikiri memusatkan fokusnya untuk melihat keberadaan musuh yang tersembunyi di balik kegelapan. Haruto Kamikiri melancarkan serangan balasan yang mematikan, menebas sosok iblis itu dengan teknik 10 cakar. Musuh akhirnya tumbang, dan Haruto Kamikiri pun jatuh ke tanah dengan perasaan lega yang bercampur kelelahan luar biasa. Seorang pria yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan tampak terkejut melihat Haruto Kamikiri mampu bertahan hidup. Haruto Kamikiri terbaring tak berdaya di atas tanah, merasakan tubuhnya begitu berat setelah pertarungan hidup mati yang melelahkan. Haruto Kamikiri bergumam lemah bahwa ujian ketiga akhirnya telah berakhir.
Sistem akademi mulai mengaktifkan proses pemindahan paksa, memerintahkan semua peserta untuk segera menghentikan pertarungan. Pria yang mengawasi tersebut mendekati Haruto Kamikiri, mengakui keterkejutannya bahwa sang pemuda berhasil selamat dari ujian. Pria itu menegaskan bahwa kelangsungan hidup Haruto Kamikiri bukanlah bukti bahwa ia adalah orang yang hebat. Haruto Kamikiri yang sedang berbaring hanya bisa menanggapi dengan acuh tak acuh. Dengan sisa kesadaran, Haruto Kamikiri menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan pengakuan atau persetujuan dari pria tersebut. Pria berjas putih menegaskan bahwa kemenangan dalam ujian ini hanya akan diakui jika Haruto Kamikiri yang mencapainya. Para pengamat mengonfirmasi bahwa setiap peserta yang berhasil menaklukkan target tingkat tinggi akan dianugerahi peringkat tertinggi. Dengan santai, Akuta menanyakan apakah taruhannya telah dimenangkan, sementara pria berjas putih hanya terdiam. Pria berjas putih berargumen bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyingkirkan anak yang mampu menaklukkan iblis tingkat tinggi seorang diri. Papan skor menunjukkan Haruto Kamikiri di posisi pertama, dan pria berjas putih berjanji untuk menepati ucapannya kepada sang kaisar pedang. Akuta merasa lega, namun pria berjas putih memperingatkan bahwa jika Haruto Kamikiri menjadi ancaman bagi dunia, ia akan segera melenyapkannya. Pria berjas putih menekankan bahwa membimbing Haruto Kamikiri agar tidak menjadi ancaman adalah tanggung jawab Akuta. Sembari menatap Haruto Kamikiri yang terkapar tak sadarkan diri, pria berjas putih berharap Akuta tetap mematuhi batasan tersebut. Kelopak bunga sakura berguguran di depan gedung Togoku Academy, menyambut hari yang cerah. Haruto Kamikiri berdiri di depan papan pengumuman upacara penerimaan, menarik napas dalam untuk memulai langkah barunya. Di dalam aula yang penuh sesak, para siswa baru berkumpul untuk mengucapkan sumpah setia sebagai bagian dari akademi. Haruto Kamikiri menatap ke depan dengan serius, menyadari bahwa ia kini berada di lingkungan yang menuntut kekuatan. Ia teringat pada Ryudoji Toya, peserta ujian yang berhasil meraih peringkat pertama dan kini berdiri di sana sebagai sosok yang harus diwaspadai. Haruto Kamikiri merenungkan betapa mustahilnya ia bisa diterima di akademi ini, mengingat masa lalunya yang penuh tekanan dan perundungan. Pertemuannya dengan Akuta menjadi titik balik besar, memberinya tekad untuk mengasah kemampuan dan membantu sesama. Haruto Kamikiri memantapkan hatinya, berjanji untuk menjadi seorang pembasmi iblis yang tangguh demi melindungi orang lain. Namun, di tengah lamunannya, ia tiba-tiba bingung dan bertanya-tanya tentang apa sebenarnya tugas seorang pembasmi iblis. Tiba-tiba, seorang pria berwibawa muncul di atas panggung dengan aura yang sangat mengintimidasi. Haruto Kamikiri terkejut melihat kecepatan pria itu muncul di podium tanpa disadari oleh siapapun di aula. Sang kepala sekolah tersenyum lebar, memuji potensi luar biasa yang dimiliki oleh para siswa baru tahun ini. Sebuah bilah pedang menancap tajam ke tanah, memicu gelombang energi yang menyelimuti sekelilingnya. Di tengah hamparan ruang yang menyerupai galaksi, Akuta Kanama berdiri dengan wibawa yang menggetarkan jiwa. Para siswa yang berada di sana tertegun, menatap ke arah sosok Akuta Kanama yang memancarkan aura luar biasa. Haruto Kamikiri terbelalak, menyadari bahwa fenomena di hadapannya merupakan manifestasi kekuatan yang jauh melampaui pemahamannya. Akuta Kanama dengan tenang menjelaskan beratnya tanggung jawab yang dipikul oleh para pembasmi iblis dalam menjaga kedamaian dunia. Ia menegaskan bahwa aspirasi seorang pejuang haruslah mampu melampaui luasnya semesta itu sendiri. Akuta Kanama menantang para murid untuk terus memupuk potensi tak terbatas mereka selama menempuh pendidikan di akademi. Dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan, ia mendesak mereka untuk tidak pernah berhenti melangkah maju. Sebuah kilatan cahaya membelah suasana, menekankan betapa krusialnya setiap keputusan yang diambil oleh pemilik kekuatan. Akuta Kanama mengingatkan bahwa mereka yang memiliki kekuatan besar memikul tugas berat untuk menentukan jalan yang akan ditempuh. Haruto Kamikiri dan siswa lainnya terpaku, menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapan mereka adalah Akuta Kanama yang legendaris. Akuta Kanama menutup wejangannya dengan menekankan bahwa nilai sejati dari teknik dan kekuatan seseorang ditentukan oleh tujuan penggunaannya. Sebuah instruksi menggema di benak para siswa, menuntut mereka merenungkan alasan mendalam di balik keinginan untuk menjadi pembasmi iblis. Akuta Kanama mengayunkan bilahnya dengan presisi mematikan, menegaskan bahwa menemukan nilai dalam alasan tersebut adalah pelajaran pertama yang harus dikuasai. Di bawah sapuan energi yang gemerlap, Akuta Kanama mengajak para siswa untuk merayakan awal dari perjalanan baru mereka sebagai pembasmi iblis. Sebuah tebasan cahaya membelah langit, menciptakan pemandangan spektakuler yang membuat Haruto Kamikiri terpaku di tempatnya berdiri. Haruto Kamikiri tertegun saat menyadari sosok legendaris yang berdiri di hadapan mereka semua di tengah kelopak bunga sakura yang berguguran. Yaitu menatap tajam ke arah kerumunan siswa baru dengan senyum tipis, menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan mereka masuk ke akademi. Suasana berubah riuh penuh semangat, para siswa bersorak merayakan kehadiran sosok yang sangat mereka hormati di hari pertama pendidikan mereka. Haruto Kamikiri mendengar bisikan di sekitarnya tentang tradisi kedatangan pembasmi iblis ternama yang kini dihadiri oleh sosok yang jauh lebih agung. Haruto Kamikiri dan teman-temannya terbelalak saat menyadari bahwa sosok yang berdiri di depan mereka adalah sang kaisar pedang yang legendaris. Kekaguman memenuhi udara karena sang kaisar pedang dianggap sebagai puncak dari seluruh pembasmi iblis dan simbol dari era ini. Haruto Kamikiri hanya bisa terdiam, terpaku menatap sosok yang merupakan pembasmi iblis terhebat yang pernah ada dalam sejarah. Haruto Kamikiri tertegun saat menyadari sosok mentor yang ia kagumi selama ini adalah Akuta Kanama, sang kaisar pedang yang legendaris. Haruto Kamikiri menyesali ketidaktahuannya karena terlambat menyadari fakta sepenting itu mengenai identitas sang mentor. Gedung kelas 1 yang megah berdiri kokoh menjadi tempat bagi Haruto Kamikiri memulai hari pertamanya di Togoku Academy.
Di dalam ruang kelas, suasana riuh dipenuhi para siswa yang masih terkesan dengan kehebatan Akuta Kaname dalam ujian sebelumnya. Haruto Kamikiri merasa kewalahan dengan skala akademi ini, ia bahkan sempat tersesat mencari gedung kelasnya sendiri. Seorang pria muncul dengan tegas di depan Haruto Kamikiri, memerintahkan seluruh siswa untuk segera menempati tempat duduk mereka. Pria tersebut memperkenalkan diri sebagai Kusabi, wali kelas yang akan membimbing mereka di kelas 3. Kusabi menjelaskan bahwa ia akan mengajar manipulasi Shikigami dan menuntut kedisiplinan penuh dari setiap murid di kelasnya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para murid yang terkejut menyadari bahwa Kusabi berasal dari keluarga Onmyoji ternama. Para siswi tampak terpesona oleh karisma Kusabi hingga mereka penasaran dengan status hubungan sang guru. Kusabi dengan tenang memusatkan perhatian kelas, menegaskan bahwa tujuan utama mereka di Togoku Academy adalah menjadi pembasmi iblis. Ia menatap tajam ke arah murid-muridnya, menegaskan bahwa sertifikasi resmi adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan tersebut. Pertarungan melawan iblis adalah keseharian yang mematikan bagi seorang pembasmi iblis. Akuta Kaname menegaskan bahwa penguasaan ilmu pedang, bela diri, dan onryojutsu adalah syarat mutlak untuk bertahan hidup. Sertifikasi dalam berbagai disiplin ilmu menjadi kewajiban yang harus dipenuhi setiap siswa demi kelulusan. Para siswa di kelas tampak sudah memahami aturan tersebut, namun suasana tetap terasa penuh ketegangan. Akuta Kaname memimpin para siswa menuju area ujian untuk menunjukkan arti sebenarnya dari sebuah sertifikasi. Deretan pilar batu berdiri kokoh di tengah lapangan, menanti untuk dihancurkan oleh para peserta. Akuta Kaname menjelaskan bahwa ujian manipulasi Shikigami ini menuntut kemampuan untuk menghancurkan pilar-pilar tersebut. Meski ujian ini biasanya baru diambil setelah 6 bulan pelatihan, Akuta Kaname memberikan kesempatan langsung hari ini. Para siswa merasa percaya diri, menganggap teknik manipulasi Shikigami hanyalah pelajaran dasar yang mudah dikuasai. Seorang siswa dengan penuh keyakinan memanggil Shikigami miliknya melalui segel energi yang berpendar biru. Dengan sigap, Shikigami berbentuk ikan pari muncul dan siap diperintahkan untuk menyerang. Siswa tersebut segera melancarkan serangan, menghantam pilar batu dengan kekuatan penuh Shikigami miliknya. Haruto Kamikiri menatap pilar hitam menjulang di hadapannya dengan perasaan bimbang, sementara para peserta ujian lainnya bersiap di sekitar. Instruksi terdengar jelas bahwa tidak ada batasan waktu maupun percobaan, memberikan kesempatan bagi siapapun untuk terus mencoba hingga berhasil. Cemasan menyelimuti para siswa yang antre, mereka saling menyemangati dengan penuh ketegangan sebelum giliran masing-masing tiba. Haruto Kamikiri mengamati rekan-rekannya yang berjuang menciptakan Shikigami dengan energi spiritual yang memukau, menyadari jurang perbedaan kemampuan di antara mereka. Dalam hatinya, Haruto Kamikiri meragukan apakah teknik dasar Shikigami yang dimilikinya akan cukup untuk meloloskan diri dari ujian ketat Togoku Academy. Haruto Kamikiri masih terpaku di tempatnya, enggan melangkah maju karena ia merasa tidak memiliki pengalaman sedikitpun dalam menciptakan Shikigami. Seorang rekan mendekatinya dengan tatapan tajam, secara langsung meminta bimbingan Haruto Kamikiri untuk mengajarinya teknik tersebut. Haruto Kamikiri terengah-engah, menyadari bahwa pilar-pilar ujian tersebut terlalu tangguh untuk ditembus hanya dengan kekuatan Manifestation Blade miliknya. Ia meratapi keterbatasan kekuatannya, menyadari bahwa seorang pembasmi iblis sejati tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis senjata saja. Haruto Kamikiri mulai memahami bahwa ia harus menguasai Onmijutsu untuk melengkapi kekurangannya, sebuah keahlian yang dituntut dengan standar sangat tinggi di akademi. Di hadapannya, sesosok Shikigami harimau putih yang megah tercipta, menjadi bukti nyata betapa tinggi ekspektasi yang harus ia penuhi. Akuta Kaname mengamati para muridnya dengan tatapan tajam, menilai kemampuan mereka dalam menciptakan Shikigami. Baginya, tugas seperti ini seharusnya sudah menjadi hal yang lumrah bagi para siswa akademi. Para siswa terdiam, merasakan tekanan dari instruksi keras Akuta Kaname yang menuntut kesempurnaan. Akuta Kaname mempertegas bahwa keberhasilan masuk Togoku Academy bukanlah jaminan untuk langsung menjadi pembasmi iblis. Ia menekankan bahwa hanya mereka yang bertahan hingga kelulusan yang layak menyandang gelar tersebut. Akuta Kaname menuntut para siswa untuk segera sadar akan realita dan berjuang lebih keras lagi. Ia mengingatkan bahwa diperlukan 6 sertifikasi bagi setiap siswa untuk bisa naik ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba, Haruto Kamikiri berseru penuh kegembiraan setelah berhasil memanggil Shikigami pertamanya. Haruto Kamikiri dengan bangga memamerkan keberhasilannya, sementara Akuta Kaname hanya bisa memijat keningnya dengan rasa heran. Haruto Kamikiri tampak sangat bahagia menggendong Shikigami kecilnya, tak menyadari kekhawatiran Akuta Kaname terhadap masa depannya. Haruto Kamikiri terpesona melihat makhluk kecil yang lucu itu dengan penuh kasih sayang. Di sisi lain, suasana santai tercipta saat sekelompok murid tampak menikmati momen tenang bersama hewan peliharaan mereka. Sang instruktur menegur dengan keras, menegaskan bahwa Haruto Kamikiri belum memenuhi kualifikasi untuk mengikuti ujian sertifikasi. Ia merasa frustrasi karena sikap Haruto Kamikiri yang terlalu santai mulai memengaruhi semangat belajar seluruh murid di kelas. Haruto Kamikiri menatap langit, merenungkan fakta bahwa kelas reguler akan segera dimulai keesokan harinya. Haruto Kamikiri berdiri di depan peta kampus yang luas, berusaha keras menghafal setiap sudut fasilitas akademi yang megah. Tiba-tiba, seseorang menegur Haruto Kamikiri dengan ketus, mengkritik penampilannya yang dianggap memalukan. Haruto Kamikiri merasa kesal dengan sapaan tidak sopan tersebut, sementara pria di hadapannya menatap dengan tatapan tajam dan meremehkan.
Haruto Kamikiri memprotes serangan mendadak yang pernah ia alami, namun pria itu justru menganggap masalah tersebut sebagai hal sepele. Pria itu mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah Haruto Kamikiri sudah menentukan asrama tempatnya tinggal. Haruto Kamikiri mengaku belum memilih asrama, yang membuat lawan bicaranya terkejut sekaligus geram karena kelalaian Haruto Kamikiri. Seseorang menegur Haruto Kamikiri dengan tajam, mengingatkannya bahwa ia adalah murid yang memegang rekomendasi langsung dari Akuta Kanama. Pria itu menuntut agar Haruto Kamikiri berhenti menunjukkan penampilan yang menyedihkan di depan umum. Haruto Kamikiri merenungkan statusnya sebagai murid rekomendasi Akuta Kaname, meski ia merasa kenyataan itu belum sepenuhnya meresap ke dalam dirinya. Seorang siswa yang mengamati dari kejauhan merasa tercengang dengan fakta yang baru saja ia dengar. Siswa tersebut merasa kesal karena rencananya untuk mendekati Ryudoji Toya terganggu oleh informasi mengejutkan tentang Haruto Kamikiri. Berita tentang rekomendasi Akuta Kanama kepada Haruto Kamikiri menyebar, memicu bisikan di antara para murid. Siswa pengamat itu menyadari bahwa potensi Haruto Kamikiri pasti sangat luar biasa, meski ia tidak mampu menciptakan Shikigami. Siswa itu segera mengubah sikapnya, melihat Haruto Kamikiri sebagai kesempatan emas untuk meniti karir sebagai pembasmi iblis. Haruto Kamikiri yang sedang mencari asrama tiba-tiba dipanggil oleh seseorang dari arah belakang. Inari Itsuna muncul di hadapan Haruto Kamikiri, memperkenalkan dirinya dengan penuh antusias. Inari Itsuna menawarkan bantuan kepada Haruto Kamikiri, menduga bahwa murid baru itu pasti mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Haruto Kamikiri merasa lega dan menyambut uluran tangan Inari Itsuna dengan penuh rasa syukur. Haruto Kamikiri dan siswa pemandu sepakat untuk menjadi teman karena mereka berada di kelas yang sama. Haruto Kamikiri merasa sangat senang karena akhirnya berhasil menjalin pertemanan baru dengan seseorang. Ponsel Haruto Kamikiri berbunyi, memberitahukan pesan masuk dari Akuta Kanama. Akuta Kanama merekomendasikan Sukumodorm kepada Haruto Kamikiri melalui sebuah pesan singkat. Siswa pemandu terkejut melihat rekomendasi dari Sang Blade Emperor dan merasa heran dengan perhatian khusus yang diberikan pada Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri memutuskan untuk memeriksa asrama tersebut dan siswa pemandu setuju untuk menemaninya. Saat mencari lokasi, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seseorang secara misterius. Haruto Kamikiri dan siswa pemandu terkejut melihat seseorang yang muncul tiba-tiba di hadapan mereka. Sebuah botol minuman keras mendarat dengan keras di depan mereka, memicu ketegangan. Sang ibu asrama muncul dengan aura intimidasi yang kuat, memandang rendah kedua pemuda kurus di depannya. Haruto Kamikiri bertanya dengan ragu, namun sang ibu asrama menjawab dengan nada sinis yang menegaskan posisinya. Haruto Kamikiri menyadari bahwa gedung di hadapannya adalah asrama yang ia cari, meski tertutup rapat oleh tanaman rambat. Haruto Kamikiri dan rekannya terkejut saat menyadari bahwa mereka berdua sama-sama direkomendasikan untuk tinggal di asrama tersebut. Sang ibu asrama menatap mereka dengan tatapan tajam dan penuh intimidasi, mempertanyakan rekomendasi yang mereka terima. Rekan Haruto Kamikiri merasa ngeri menyadari bahwa sang ibu asrama baru saja menyebut nama Akuta Kanama tanpa gelar kehormatan. Sang ibu asrama menantang mereka berdua untuk menunjukkan sebuah trik sebagai syarat untuk bisa masuk ke asramanya. Dengan penuh otoritas, sang ibu asrama menegaskan bahwa dialah yang berhak memutuskan siapa saja yang boleh tinggal di sana. Sambil meletakkan botol di tanah, sang ibu asrama memberikan peringatan dingin tentang konsekuensi jika mereka hanya menunjukkan hal yang membosankan. Ia mengancam dengan nada yang sangat serius bahwa ia tidak akan segan-segan mematahkan tulang mereka jika gagal mengesankannya. Sang ibu asrama menegaskan kembali bahwa ancamannya bukanlah gertakan belaka, melainkan sebuah peringatan nyata. Kekuatan sang ibu asrama terpancar saat ia menghancurkan benda di bawah tangannya, membuat rekan Haruto Kamikiri ketakutan dan ingin segera melarikan diri. Haruto Kamikiri mulai memahami mengapa orang lain tanpa begitu takut dan memilih untuk menghindari wanita yang dianggapnya benar-benar tidak waras itu. Di tengah kecemasan rekannya yang mendesak untuk pergi, Haruto Kamikiri terdiam sejenak mempertimbangkan tantangan berbahaya dari sang ibu asrama. Haruto Kamikiri meyakini bahwa segala sesuatu yang direkomendasikan oleh Akuta Kanama pasti memiliki nilai yang sangat berharga. Sang murid merenung bahwa fasilitas kesehatan akademi seharusnya mampu menangani cedera tulang yang sederhana dengan mudah. Haruto Kamikiri dengan penuh semangat mengajak Inari untuk segera memulai aksinya, meski rekannya tampak sangat khawatir. Situasi menjadi tegang saat tangan misterius menunjuk ke arah Haruto Kamikiri, memaksanya untuk menjadi orang pertama yang maju. Sang ibu asrama memberikan tekanan dengan bertanya apakah Haruto Kamikiri berani menerima tantangannya atau tidak. Haruto Kamikiri merasa terdesak dan akhirnya pasrah, memperingatkan agar tidak ada yang menyalahkan dirinya atas apa yang akan terjadi nanti. Tangan yang cekatan mulai memotong sayuran dengan kecepatan yang luar biasa, menunjukkan keahlian yang tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, sang koki dengan sigap mengolah masakan di atas wajan panas hingga api berkobar dengan hebat. Sajian hidangan yang menggugah selera akhirnya siap dihidangkan dengan seruan lantang, pesanan siap. Sang ibu asrama tampak terdiam sejenak saat ia menikmati hidangan yang tersaji di depannya dengan saksama. Ekspresi sang ibu asrama berubah drastis saat ia mencicipi makanan tersebut, matanya membelalak karena kejutan yang tak terduga. Sang koki dengan percaya diri menyatakan bahwa ia selalu siap sedia jika hanya diminta menyiapkan camilan untuk menemani minuman. Sang ibu asrama menyatakan bahwa Haruto Kamikiri telah lulus ujian, disambut dengan kelegaan luar biasa oleh sang siswa pemandu.
Saat ditanya mengenai kemampuannya, Haruto Kamikiri dengan rendah hati mengaku bahwa keahlian utamanya hanyalah menebas sesuatu. Sang ibu asrama menantang Haruto Kamikiri untuk menunjukkan apa yang sebenarnya bisa ia lakukan dengan sebuah bilah pedang. Dengan gerakan gesit, sang ibu asrama melompat ke atas pohon untuk memulai ujian yang sesungguhnya. Sebuah kelopak bunga yang diselimuti energi spiritual Onyo Jutsu kini berada di antara jemari sang ibu asrama. Sang ibu asrama menjelaskan aturannya, Haruto Kamikiri harus memotong kelopak itu sebelum menyentuh tanah agar bisa dinyatakan lulus. Melihat tantangan yang dirasa terlalu keras, sang siswa pemandu terkejut, namun Haruto Kamikiri bersiap untuk mencobanya. Sang ibu asrama menjatuhkan kelopak bermuatan energi tersebut, sementara Haruto Kamikiri bersiap dengan tatapan tajam. Sebuah kilas balik menunjukkan pesan Akuta Kaname yang meminta agar Haruto Kamikiri dijaga saat berada di asrama. Mengingat permintaan Akuta Kaname, sang ibu asrama justru berniat untuk memberikan ujian yang lebih berat bagi Haruto Kamikiri. Sang ibu asrama melepaskan gelombang energi yang dahsyat menantang Haruto Kamikiri untuk membuktikan dirinya di tengah badai kelopak bunga. Haruto Kamikiri berdiri dengan tenang, memahami bahwa ia harus mampu menebas kelopak tersebut jika ingin diakui sebagai pembasmi iblis. Haruto Kamikiri mengayunkan pedangnya dengan presisi luar biasa, membelah kelopak bunga yang melayan di udara. Siswa pemandu menatap dengan takjub, tidak percaya bahwa Haruto Kamikiri berhasil melakukan tindakan yang begitu mustahil. Haruto Kamikiri menunjukkan potongan kelopak bunga tersebut kepada siswa pemandu, membuktikan bahwa kemampuannya bukanlah sebuah kebetulan. Sang ibu asrama memperhatikan dengan tenang, menyadari bahwa Haruto Kamikiri memiliki penglihatan luar biasa untuk membelah energi spiritual tersebut. Di tengah hujan kelopak bunga, hanya satu kelopak itu yang terbelah, menunjukkan kendali pedang yang sangat sempurna. Sang ibu asrama akhirnya mengakui kemampuan Haruto Kamikiri, teringat pada sosok Akuta Kaname di masa mudanya. Haruto Kamikiri kembali menegaskan kehebatannya kepada siswa pemandu, sementara sang ibu asrama mulai menaruh harapan pada mereka. Haruto Kamikiri terbangun dari tidurnya, menyambut pagi yang sunyi di asrama Togoku Academy yang masih terlelap. Haruto Kamikiri melangkah keluar kamar dengan bingung, bertanya-tanya mengapa suasana asrama begitu sepi pagi itu. Di ruang makan, sang ibu asrama menyapa Haruto Kamikiri dengan tegas, sementara seorang siswa sedang sibuk menyiapkan sarapan. Haruto Kamikiri tampak heran melihat penampilan sang siswa yang mengenakan celemek, namun siswa itu justru bangga dengan gaya barunya. Sang ibu asrama menjelaskan bahwa ia telah memberikan tugas pagi kepada siswa tersebut untuk membantu di dapur. Haruto Kamikiri mencari teman-temannya di lorong asrama, namun ia hanya menemukan pintu-pintu yang tertutup rapat dan suasana yang sunyi. Sang ibu asrama memberitahu Haruto Kamikiri untuk segera makan saja karena yang lain masih terlelap. Sajian sarapan yang hangat tersaji di depan Haruto Kamikiri membuatnya merasa sedikit lebih tenang dan berterima kasih. Haruto Kamikiri merasa bersyukur bisa makan bersama, meski ia mengakui bahwa dirinya merasa sangat lelah. Haruto Kamikiri kemudian menatap siswa tersebut dan bermaksud menanyakan sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Haruto Kamikiri bertanya apakah ia tahu cara berkomunikasi dengan entitas di dalam manifestation blade miliknya. Haruto Kamikiri merenungkan penjelasan bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang dapat berkomunikasi dengan manifestation blade miliknya. Temannya menyarankan agar Haruto Kamikiri menemui Profesor Urushizaya di akademi, karena sang profesor dikenal sangat terobsesi dengan manifestation blade dan pasti bersedia membantu. Sesi pagi dimulai dengan kelas pelatihan fisik yang menguras tenaga di area akademi yang megah. Para siswa berjuang keras melewati rintangan demi rintangan dalam ujian fisik yang sangat menuntut ketahanan tubuh. Penguji wanita berambut merah muda mengingatkan bahwa standar fisik seorang pembasmi iblis jauh melampaui kemampuan manusia biasa, dan ia mendesak mereka untuk tidak menyerah. Haruto Kamikiri merasa kewalahan karena harus mengerahkan seluruh kekuatannya hanya untuk menyeimbangkan beban berat yang terpasang di tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Haruto Kamikiri melesat melewati garis finish di tengah kelelahan yang luar biasa. Penguji wanita berambut merah muda memberikan evaluasi bahwa meskipun waktu tempuh Haruto Kamikiri tidak buruk, ia masih memiliki banyak kekurangan. Ia mengkritik Haruto Kamikiri yang dianggap melakukan terlalu banyak gerakan sia-sia dan terlalu bergantung pada energi spiritual untuk menutupi kesalahan tekniknya. Haruto Kamikiri tertegun sejenak, menyadari betapa kerasnya kehidupan di Togoku Academy yang memperlakukannya selayaknya siswa biasa tanpa perlakuan khusus. Penguji wanita berambut merah muda menegaskan bahwa ia telah memeriksa latar belakang Haruto Kamikiri dan mendesaknya untuk belajar dengan sungguh-sungguh di akademi sebelum menghukum para siswa dengan tambahan 10 putaran lagi. Sesi sore di Akademi Togoku dimulai dengan pelajaran Blade Studies yang tampak tenang dari luar. Profesor Urushizaya berdiri di depan kelas, menjelaskan bahwa Blade Studies sering dianggap sebagai filosofi kehidupan kedua bagi para murid. Kelelahan akibat pelatihan militer yang berat membuat Haruto Kamikiri terkantuk-kantuk di mejanya, merasa kelopak matanya seberat timah. Di sampingnya, seorang siswa berambut putih tampak berkilau dengan aura yang kontras, memperhatikan Haruto dengan tatapan yang sulit diartikan. Siswa berambut putih itu merenung bahwa dunia ini adalah tempat yang sebelumnya tidak pernah bisa ia jangkau. Ia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya telah lama mempelajari rahasia dunia ini, sementara dirinya baru saja melangkah masuk. Haruto mencoba menguatkan diri dan bertekad untuk membentuk tim pembasmi iblis bersama rekan satu kelasnya itu. Tiba-tiba, Haruto memanggil Profesor Urushizaya untuk menanyakan rahasia mendalam mengenai entitas yang bersemayam di dalam pedang. Profesor Urushizaya dengan antusias mengajak mereka berjalan sembari menjelaskan tentang keberadaan para dewa pedang.
Profesor Urushizaya tampak sangat terpesona dengan pertanyaan Haruto, matanya berbinar di balik kacamata saat ia menanggapi rasa ingin tahu sang murid. Profesor Urushizaya terus mendesak Haruto dengan rentetan pertanyaan penuh semangat sambil bergegas melangkah menyusuri koridor akademi. Haruto hanya bisa terheran-heran melihat Profesor Urushizaya yang begitu bersemangat hingga berlari karena topik pembicaraan mereka. Profesor Urushizaya bertanya apakah Haruto Kamikiri benar-benar diperintahkan oleh Dewa Pedang untuk membangkitkan kekuatan sejati bilahnya. Haruto Kamikiri mengiyakan dengan bingung. Profesor Urushizaya tersenyum penuh arti, mengakui bahwa situasi ini berjalan sesuai keinginannya untuk memuaskan rasa penasaran pribadinya. Profesor Urushizaya menjelaskan bahwa koneksi Haruto Kamikiri dengan pedangnya masih sangat lemah, sehingga ia harus membiasakan diri agar bisa berkomunikasi dengan Dewa Pedang. Profesor Urushizaya membawa Haruto Kamikiri ke aula pelatihan khusus yang telah diperkuat dengan penghalang spiritual untuk ujian sertifikasi. Profesor Urushizaya menunjuk ke arah sebuah boneka mekanik, menegaskan bahwa itulah alasan utama ia membawa Haruto Kamikiri ke tempat tersebut. Haruto Kamikiri menatap boneka itu dengan tatapan heran, bertanya-tanya tentang fungsi benda tersebut. Profesor Urushizaya memperkenalkan boneka itu sebagai Blade Copy Model nomor 7, sebuah karya seni mekanik yang dibuat dengan teknik Onryo Jutsu tingkat tinggi. Profesor Urushizaya menginstruksikan Haruto Kamikiri untuk memasukkan Manifestation Blade miliknya ke dalam slot yang tersedia di punggung boneka tersebut. Haruto Kamikiri mengikuti perintah tersebut dan menancapkan pedangnya ke punggung boneka mekanik itu. Seketika, energi merah yang dahsyat meledak dari pedang Haruto Kamikiri, mengejutkannya hingga ia terperanjat. Haruto Kamikiri berteriak panik saat merasakan energi spiritualnya tersedot habis oleh boneka mekanik tersebut. Profesor Urushizaya menjelaskan bahwa boneka mekanik tersebut menganalisis energi spiritual dan berubah menjadi lawan yang setara dengan kekuatan penggunanya. Dengan senyum misterius, Profesor Urushizaya menegaskan bahwa mengalahkan boneka itu adalah bagian dari ujian sertifikasi Blade Studies. Haruto Kamikiri menerima instruksi tersebut dan bersiap menghadapi tantangan untuk mengungkap potensi sejati dari pedangnya. Haruto Kamikiri sempat ragu akan kemudahan ujian ini, namun Profesor Urushizaya meyakinkannya bahwa ia adalah instruktur yang bertanggung jawab. Profesor Urushizaya memuji Haruto Kamikiri yang meraih peringkat pertama dalam ujian masuk dan berhasil mengalahkan iblis tingkat tinggi. Dengar hal itu, sang siswa pemandu terkejut dan menyadari bahwa Haruto Kamikiri bahkan lebih kuat daripada Ryudoji Toya. Profesor Urushizaya berbisik bahwa Haruto Kamikiri sudah memenuhi standar ujian, namun ia lebih tertarik meneliti Manifestation Blade miliknya. Profesor Urushizaya menatap intens, penasaran dengan entitas yang bersemayam dalam Manifestation Blade milik Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri menyadari bahwa Inari, entitas di dalam pedangnya, juga merasa penasaran dengan perhatian Profesor Urushizaya terhadap mereka. Profesor Urushizaya menantang entitas di dalam Manifestation Blade Haruto Kamikiri untuk menguji kemampuan boneka mekaniknya. Profesor Urushizaya berharap entitas tersebut menikmati pertarungan melawan boneka yang telah ia persiapkan khusus. Sebuah penghalang sihir telah diaktifkan di sekitar area ujian, menciptakan ruang tertutup agar tidak ada energi spiritual yang bocor keluar. Haruto Kamikiri menusukkan senjatanya ke arah boneka mekanik, memicu energi kegelapan yang mulai menyelimuti area ujian. Sebuah aura misterius mulai bergejolak, mengeluarkan gumaman rendah yang seolah-olah berasal dari dimensi lain. Ledakan energi ungu yang pekat meledak dari tubuh boneka tersebut mengejutkan semua orang yang menyaksikan pertarungan itu. Haruto Kamikiri terhempas ke dinding, sementara entitas yang terpanggil mulai menunjukkan wujud aslinya di tengah ruangan. Entitas itu menilai kondisi boneka yang rapuh namun mengakui potensi kegunaan dari tubuh mekanik tersebut. Haruto Kamikiri menatap dengan penuh ketidakpercayaan, mencoba memahami apa yang sebenarnya baru saja ia panggil. Dengan gerakan yang anggun namun mengancam, entitas itu mulai bangkit sepenuhnya di tengah aura kegelapan. Profesor Urushizaya terperangah melihat bagaimana entitas tersebut mampu menganalisis sekaligus menguasai teknik milik boneka mekanik itu. Haruto Kamikiri merasakan kehadiran jahat yang luar biasa kuat, sebuah aura yang tidak diragukan lagi adalah milik sosok kuno. Entitas itu menatap tajam, menegaskan keberadaan dirinya yang kini telah terlepas dari belenggu Manifestation Blade. Profesor Urushizaya dan rekannya tertegun saat entitas itu menyatakan bahwa ada seseorang yang menghalangi jalannya. Tanpa keraguan, entitas tersebut melesat dengan kecepatan tinggi, siap menyerang siapapun yang dianggap sebagai pengganggu. Ledakan energi yang dihasilkan oleh entitas kuno itu membuat Profesor Urushizaya terkapar tak berdaya di lantai. Melihat kekacauan yang terjadi, entitas tersebut menegur Haruto Kamikiri dengan dingin agar tetap diam. Entitas itu mencemooh kelemahan Haruto Kamikiri yang terus berada di ambang kematian sebelum tujuannya tercapai. Dengan tatapan tajam, ia menyatakan akan mengajari Haruto Kamikiri cara menggunakan kekuatan melalui tubuhnya sendiri. Inari muncul dalam wujud entitas yang mengintimidasi, menuntut Haruto Kamikiri untuk segera mengambil posisi bertarung. Haruto Kamikiri merasakan kehadiran Inari yang sangat menekan, membuatnya bertanya-tanya tentang nasib sang guru di dunia nyata. Inari menegur Haruto Kamikiri agar tetap fokus dan tidak membiarkan pikirannya melayang di tengah pertempuran mental ini. Inari mengejek keraguan Haruto Kamikiri, menanyakan bagaimana mungkin seorang penantang bisa bersikap ragu dan menoleh ke arah lain. Inari melesat dengan kecepatan tinggi, menciptakan ledakan debu yang menyelimuti area pertempuran. Haruto Kamikiri terhampas ke dinding, menyadari bahwa Inari tidak menahan kekuatannya sedikitpun dalam pelatihan ini. Inari menunjukkan kondisi tubuhnya yang rapuh, menyebutnya sebagai wadah yang nyaman namun memiliki daya tahan yang sangat rendah.
Haruto Kamikiri ketakutan saat menyadari bahwa jika pertempuran ini terlalu lama, tubuh Inari akan hancur dengan sendirinya. Inari mencemooh Haruto Kamikiri, menganggap pikiran sang murid sangat lemah dan mudah terbaca. Inari menyerang dengan tentakel energi yang menghancurkan dinding, memaksa Haruto Kamikiri untuk terus bertahan. Inari mengecam gerakan Haruto Kamikiri yang terlalu lamban, menyebutnya tidak akan bertahan hidup jika terus mengandalkan persiapan serangan yang santai. Inari memerintahkan Haruto Kamikiri untuk berhenti bertindak bodoh dan segera memutar otak mencari cara yang lebih efektif dalam pertempuran. Haruto Kamikiri melancarkan tebasan cepat, namun Inari tetap menekan dengan teknik yang lebih mematikan. Di tengah pertarungan, Haruto Kamikiri menyadari sebuah celah. Ia mencoba menyembunyikan serangan susulan di balik tebasan yang berhasil ditangkis. Sebuah ledakan energi spiritual yang dahsyat mengguncang area, memaksa Haruto Kamikiri untuk bertahan di bawah tekanan Inari. Inari menjelaskan bahwa teknik cakar pemutus tiga jari membutuhkan aliran energi spiritual yang konstan, namun Haruto Kamikiri belum mampu melapisinya dengan benar. Pertahanan Haruto Kamikiri runtuh, menunjukkan bahwa baik pelindung maupun serangannya belum cukup tajam untuk menembus batas kekuatan lawan. Inari menegaskan bahwa untuk menembus pertahanan tersebut, Haruto Kamikiri mutlak membutuhkan waktu untuk memusatkan energi atau mengisi daya. Inari mulai mempertimbangkan tindakan kejam, bertanya apakah lebih baik membunuh teman Haruto Kamikiri untuk memaksanya bangkit dari kelemahan. Haruto Kamikiri menolak keras gagasan tersebut, menyatakan bahwa sosok di hadapannya adalah teman pertama yang pernah ia miliki. Inari mencemooh Haruto Kamikiri, memperingatkan bahwa emosi seperti itu justru akan menjadi bumerang saat menghadapi musuh di medan perang. Inari dengan dingin menekankan bahwa kehilangan seorang teman akibat ketidakberdayaan diri sendiri akan menyisakan penyesalan yang takkan pernah bisa terbayar. Haruto Kamikiri terkejut melihat Inari mempermainkannya di tengah pertempuran mental yang intens. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam bentrokan kali ini dibandingkan sebelumnya. Meskipun hanya menyalurkan sedikit energi spiritual, Haruto Kamikiri berhasil membelah serangan lawan. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya berubah dari teknik pedangnya saat itu. Inari menegaskan bahwa perlindungan hanyalah untuk mereka yang hidup, lalu memerintahkan Haruto Kamikiri untuk mulai menyerang. Haruto Kamikiri melesat maju dengan tekad untuk membuka jalan di hadapannya. Serangannya berhasil memotong pertahanan Inari, namun entitas itu menganggap tebasannya masih terlalu ringan. Inari menuntut fokus penuh dari Haruto Kamikiri agar ia bisa mengendalikan energi dengan lebih efisien. Haruto Kamikiri melepaskan tebasan tajam yang membelah ruang, namun ia masih bingung dengan kecepatan serangannya. Inari memperingatkan Haruto Kamikiri bahwa ia terlalu boros dalam menggunakan energi spiritualnya. Haruto Kamikiri akhirnya menyadari pentingnya aliran energi yang tepat saat ia kembali mengayunkan pedangnya. Haruto Kamikiri melesat dengan kecepatan tinggi, mengayunkan pedangnya untuk menembas pertahanan Inari di tengah pertempuran mental yang intens. Inari tertegun sejenak, merasakan dampak dari serangan telak yang baru saja mendarat di tubuh manifestasinya. Entitas kuno itu bergumam, bertanya-tanya apakah serangan Haruto Kamikiri tadi hanyalah sebuah keberuntungan semata. Inari segera bersiap menantang Haruto Kamikiri untuk membuktikan kemampuannya kembali dalam pertukaran serangan berikutnya. Dengan gerakan tangkas, Inari menangkis serangan susulan Haruto Kamikiri, membiarkan puing-puing di sekitar mereka hancur berkeping-keping. Inari mulai memberikan bimbingan, menegaskan bahwa kunci kekuatan bukanlah sekadar menimbun energi spiritual dalam jumlah besar. Energi spiritual harus disirkulasikan secara efisien dan dipusatkan pada titik-titik krusial yang membutuhkan penguatan segera. Inari memperingatkan bahwa menyelimuti seluruh tubuh dengan energi hanyalah tindakan sia-sia yang setara dengan menegangkan otot tanpa tujuan. Haruto Kamikiri mencoba memahami instruksi tersebut, tetap waspada terhadap setiap pergerakan Inari yang penuh tekanan. Haruto Kamikiri memfokuskan aliran energinya melalui dantian, punggung, bahu, hingga ke telapak tangan, mengikuti arahan sang mentor. Energi itu kini mengalir hingga ke ujung jari, menyatu sempurna dengan senjata yang ia genggam. Haruto Kamikiri melepaskan serangan Manifestation Blade dengan presisi tinggi, namun Inari segera merespons dengan menciptakan pelindung sihir lapis 3. Haruto Kamikiri melancarkan serangan Severing Claw dengan presisi tinggi, membelah pertahanan lawan dalam satu gerakan yang mematikan. Haruto Kamikiri terpaku saat menyadari bahwa ia berhasil menembus penghalang yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Inari menjelaskan bahwa teknik yang baru saja digunakan adalah konsentrasi lokal, fondasi utama dalam penguatan energi spiritual. Inari menyatakan bahwa Haruto Kamikiri akhirnya memenuhi syarat untuk mengeluarkan potensi sejati dari pedangnya. Di dunia nyata, Haruto Kamikiri menatap pedangnya yang bergetar hebat, merasakan manifestasi kekuatan yang tak terduga. Inari mengomentari ketidakmampuan Haruto Kamikiri dalam mengendalikan energi, menyebutnya sebagai inang yang sangat merepotkan. Haruto Kamikiri kini berada di dunia mental, berhadapan langsung dengan entitas kuno yang bermanifestasi di hadapannya. Entitas itu memperkenalkan dirinya sebagai Muten, sosok yang mencari pemilik pedang dengan mata pisau yang bening seperti es. Muten mengungkapkan niatnya yang dingin dan lugas, yaitu mencari pria tersebut hanya untuk melenyapkannya. Haruto Kamikiri terkejut bukan main saat Muten memerintahkannya untuk membunuh seseorang yang dianggap sebagai calon musuhnya di masa depan. Haruto Kamikiri gemetar karena beban moral yang berat, sementara Muten tetap bersikeras bahwa target tersebut adalah ancaman nyata bagi masa depan Haruto Kamikiri. Inari menyatakan bahwa jika Haruto Kamikiri memahami sifat asli pria itu dan mampu memaafkan perbuatannya, maka ia tidak perlu membunuhnya. Namun, Inari meragukan bahwa hal tersebut akan terjadi, mengingat takdir kelam yang mungkin menanti mereka di masa depan.
Haruto Kamikiri berjanji untuk tetap mencari pria tersebut, namun ia menuntut agar Inari tidak lagi melibatkan orang-orang di sekitarnya. Dengan tatapan tajam, Haruto Kamikiri menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan orang-orang terdekatnya terseret dalam kekacauan ini lagi. Inari menerima persyaratan tersebut dengan syarat Haruto Kamikiri harus menjadi lebih kuat demi melindungi apa yang ia hargai. Inari menekankan bahwa kekuatan yang memadai adalah takdir yang harus dipikul Haruto Kamikiri karena telah terlibat dengannya. Haruto Kamikiri berdiri di samping boneka latihan yang hancur, merasakan sisa-sisa energi spiritual yang mencekam di sekitarnya. Tiba-tiba, Profesor Urushizaya muncul dan bertanya kepada Haruto Kamikiri apakah pria yang dimaksud Inari sebenarnya bisa diajak berdiskusi. Profesor Urushizaya mengungkapkan bahwa tugasnya sebagai penguji adalah memfasilitasi dialog antara Haruto Kamikiri dan entitas di dalam pedangnya. Profesor Urushizaya mengakui bahwa ia terkejut melihat betapa mudahnya Inari mengambil alih tubuh Haruto Kamikiri untuk melakukan manifestasi kekuatan. Profesor Urushizaya berkomentar bahwa energi spiritual yang tersisa di sana terasa sangat mengerikan, bahkan ia merasa harus bersiap menarik pedangnya sendiri. Haruto Kamikiri meratapi perbuatannya karena telah menyakiti teman pertamanya, namun Profesor Urushizaya menenangkannya dengan mengatakan bahwa Haruto Kamikiri telah melakukan tugasnya dengan baik. Profesor Urushizaya berdiri dalam diam, merasakan firasat yang tak terelakkan akan sesuatu yang besar sedang terjadi. Haruto Kamikiri terkapar lemah saat Inari muncul di sisinya, menandai dimulainya roda takbir yang kini mulai berputar. Perasaan gelisah menyelimuti dunia akhir-akhir ini, seolah sesuatu yang sudah ditakdirkan kini mulai bergerak. Di dalam ruang kelas, para siswa berkumpul dengan suasana yang cukup serius. Haruto Kamikiri merenungkan hasil ujian sertifikasi studi pedang yang baru saja ia jalani. Haruto Kamikiri bergumam bahwa ia dinyatakan lulus, namun ia masih harus menyelesaikan laporan tertulis terlebih dahulu. Haruto Kamikiri merasa lega karena meski tertunda, ia pada dasarnya telah berhasil melewati ujian tersebut. Rekan Haruto Kamikiri merasa takjub dan memberikan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Haruto Kamikiri menenangkan rekannya dan menegaskan bahwa mereka adalah teman yang bisa saling mengandalkan. Rekan Haruto Kamikiri merasa tersentuh dengan ketulusan itu, menyadari indahnya arti sebuah pertemanan. Haruto Kamikiri merasa sangat beruntung karena meski sempat pingsan, ia tetap mendapatkan hasil yang baik. Sang penguji menjelaskan bahwa melalui pertempuran nyata, para siswa akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang demonologi. Sang penguji mengumumkan bahwa pelatihan praktis akan dimulai besok, namun sesi latihan akan diadakan hari ini juga. Sang penguji memerintahkan para siswa untuk membentuk kelompok beranggotakan 3 orang dan bekerja sama dengan rekan satu tim mereka. Haruto Kamikiri dan rekan satu timnya panik menyadari mereka hampir terlambat untuk memulai ujian. Funo mendekati tim Haruto Kamikiri dengan cemas, bertanya apakah masih ada ruang bagi dirinya untuk bergabung. Melihat keraguan Haruto Kamikiri, rekan setimnya dengan santai mengizinkan Funo untuk masuk ke dalam tim mereka. Fasilitas pelatihan khusus demonologi telah disiapkan, di mana seekor iblis tingkat menengah dan banyak shikigami menanti. Tujuan utama mereka adalah bekerja sama untuk mengalahkan semua musuh dan mengamankan gedung tersebut. Haruto Kamikiri bersama rekan-rekannya melangkah masuk ke dalam bangunan, memulai pertempuran tim ke-8. Haruto Kamikiri berkomentar bahwa pelatihan ini tampak menyenangkan, namun ia diingatkan untuk tidak menghabisi semua musuh sendirian. Haruto Kamikiri menyadari tanggung jawabnya dan menyatakan bahwa ia mengandalkan bantuan Funo dalam pertempuran ini. Funo tersenyum manis, berterima kasih kepada Haruto Kamikiri atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Haruto Kamikiri menanyakan tipe kemampuan Funo, yang dijawab sebagai tipe pendukung yang kurang mahir bertarung sendirian. Setelah menyusun strategi untuk bergerak bersama, Haruto Kamikiri bergegas naik ke lantai atas untuk memantau situasi. Haruto Kamikiri melangkah maju, meyakinkan Funo bahwa ia akan menangani situasi ini sendirian. Haruto Kamikiri memutuskan untuk membersihkan lantai pertama, meminta dukungan Funo untuk menghadapi gerombolan makhluk yang muncul. Haruto Kamikiri melepaskan teknik Blazing Sky, membakar musuh-musuh di sekitarnya dengan kobaran api yang dahsyat. Kekuatan api yang terlalu besar membuat Haruto Kamikiri kewalahan, sementara Funo berteriak memintanya untuk mengendalikan diri. Funo segera meminta maaf dan bersiap memberikan dukungan kecepatan, menyadari bahwa musuh baru terus berdatangan. Serangan Haruto Kamikiri yang terlalu cepat dan kuat justru membuatnya kehilangan kendali di ruang yang sempit. Akibat dorongan kecepatan yang berlebihan, Haruto Kamikiri terhampas keras ke dinding hingga terpental. Haruto Kamikiri terkapar di lantai, merintih kesakitan sambil bertanya-tanya apakah ia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. Funo menyadari bahwa memberikan dukungan kecepatan di dalam ruangan bukanlah ide yang bagus. Funo segera meminta maaf dan memutuskan untuk beralih memberikan perlindungan serangan jarak jauh sebagai gantinya. Funo melepaskan serangan energi hijau yang tajam, menebas musuh-musuh yang mendekat ke arah Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri nyaris terkena serangan tersebut, menyadari betapa tipisnya batas antara bantuan dan bahaya. Haruto Kamikiri mendesak Funo untuk berhenti, namun situasi di antara mereka masih terasa tegang. Haruto Kamikiri menatap Funo dengan curiga, merasa bahwa tindakan gadis itu disengaja. Funo berdiri dengan tenang, diselimuti aura sihir yang memancar dari pedangnya. Funo tersenyum tipis, mengakui bahwa berpura-pura melakukan kesalahan ternyata cukup sulit baginya. Haruto Kamikiri tertegun sejenak, lalu bertanya dengan tajam mengenai apa sebenarnya tujuan Funo. Funo menanggapi pertanyaan Haruto Kamikiri dengan santai, mengaku tidak memiliki dendam dan bahkan tidak mengenal namanya.
Funo kemudian meminta Haruto Kamikiri untuk tidur selama beberapa hari agar ia bisa memiliki waktu berdua dengan Haruto Kamikiri saat latihan besok. Funo melepaskan serangan, jarum angin, yang melesat tajam ke arah Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri menghindar dengan cepat, menyadari betapa obsesif dan tidak normalnya perilaku Funo. Haruto Kamikiri bersiap dengan kuda-kuda, bertekad untuk melumpuhkan Funo jika gadis itu benar-benar berniat menjadi musuhnya. Haruto Kamikiri memanifestasikan api pada pedangnya, menyadari bahwa elemen angin milik Funo justru akan membuat apinya semakin berkobar hebat. Haruto Kamikiri yakin bahwa ancaman kekuatannya telah mematahkan semangat bertarung Funo, mengingat gadis itu hanyalah seorang tipe pendukung. Haruto Kamikiri bersiap dengan pedang apinya, memperingatkan lawan agar tetap diam di tempat. Namun, Haruto Kamikiri terkejut saat melihat sosok makhluk air yang muncul entah dari mana. Sebuah serangan air yang dahsyat menghantam, memaksa Haruto Kamikiri untuk segera menghindar. Haruto Kamikiri tersungkur di lantai, terhempas oleh kekuatan serangan yang baru saja diterimanya. Funo berdiri dengan tenang, mengendalikan elemen air sebagai perwujudan prinsip saling menaklukkan dalam 5 elemen. Funo menegaskan bahwa jika elemen tidak cukup, ia akan mengandalkan teknik Onryo Jutsu miliknya. Haruto Kamikiri tertegun di tanah, merasa terpojok oleh kemampuan Funo yang melampaui manifestasi pedangnya. Funo tersenyum tipis, merasa yakin bahwa pertempuran ini akan segera berakhir di tangannya. Funo melancarkan teknik Serpent Rain, membuat Haruto Kamikiri mengeluh karena merasa situasi ini tidak adil. Langit-langit ruangan runtuh tiba-tiba, menciptakan kekacauan di tengah pertempuran sengit mereka. Haruto Kamikiri menyadari kehadiran siswa berambut perak, sementara Funo merasa lega karena Haruto Kamikiri kembali menyelamatkannya. Haruto Kamikiri menatap Funo dengan kebingungan, menyadari perubahan drastis pada sosok siswi di depannya. Haruto Kamikiri segera teringat pertemuan mereka saat ujian ketiga, memicu ingatan akan pertempuran yang intens. Funo tampak begitu senang karena Haruto Kamikiri mengingatnya, meski Haruto Kamikiri mengaku sempat tidak mengenalinya karena penampilan Funo yang berbeda. Funo tersenyum manis dengan latar bunga-bunga, mengungkapkan bahwa ia telah berusaha keras mengubah penampilannya demi Haruto Kamikiri. Funo bertanya dengan malu-malu apakah penampilannya terlihat bagus, dan Haruto Kamikiri memberikan jawaban singkat yang mengiyakan. Siswa berambut coklat menyela suasana canggung itu dengan rasa penasaran yang mendalam. Sebuah ledakan air muncul tiba-tiba, Funo menjelaskan bahwa teknik Onryo Jutsu yang ia aktifkan baru saja menghilang. Siswa berambut coklat tertegun melihat kemampuan Haruto Kamikiri yang berhasil mengalahkan bos musuh dengan mudah. Siswa berambut coklat merasa cemas, menyadari bahwa ia kini berada dalam satu tim dengan seseorang yang luar biasa kuat. Funo dengan ceria mengajak mereka berdua untuk segera melaporkan keberhasilan mereka setelah area pertempuran berhasil dibersihkan. Malam tiba di asrama Tsukumo, menyelimuti gedung dengan suasana yang tenang setelah pertempuran berakhir. Haruto Kamikiri dan siswa berambut coklat berjalan lelah menyusuri lorong asrama, meratapi hari yang sangat melelahkan. Haruto Kamikiri bergumam dengan cemas, mencoba menutupi kegelisahannya di hadapan rekan sekelasnya. Tiba-tiba Funo muncul di hadapannya, bertanya dengan nada yang membuat Haruto Kamikiri terkejut. Haruto Kamikiri terperangah hingga membentur dinding saat menyadari kehadiran Funo di asrama Tsukumo. Funo menjelaskan dengan santai bahwa dia memang tinggal di asrama yang sama dengan Haruto Kamikiri. Haruto Kamikiri tidak percaya dengan kebetulan ini, lalu teringat pertemuan mereka saat ujian masuk. Funo dengan cepat membungkam mulut Haruto Kamikiri, memperingatkannya agar tidak membocorkan rahasia mereka. Funo memberikan tatapan tajam yang mengancam, seolah memperingatkan Haruto Kamikiri tentang konsekuensi jika dia bicara. Siswa berambut perak menatap heran, bingung melihat interaksi aneh antara Haruto Kamikiri dan Funo. Haruto Kamikiri dan Funo sepakat bertukar informasi kontak sebagai rekan tim, meski suasana tetap terasa tegang. Pelatihan praktis Demonologi kini dimulai dengan misi pembasmian iblis tingkat rendah. Sebuah rumah sakit terbengkalai dipilih menjadi lokasi pelatihan bagi para siswa kelas 3. Area tersebut telah mengakumulasi miasma pekat yang mampu menjadi wadah bagi kemunculan iblis. Profesor Urushizaya menegaskan bahwa meskipun ini hanyalah pelatihan, para siswa akan berhadapan dengan iblis sungguhan. Untuk mendampingi proses ini, seorang pembasmi iblis profesional bernama Yuma Ozuchi telah diundang untuk ikut serta. Yuma Ozuchi muncul dengan sikap santai dan menyapa para siswa dengan ramah. Para siswa terkejut dan bersorak kagum saat menyadari kehadiran sosok Yuma Ozuchi di tengah mereka. Haruto Kamikiri dan Funo tampak bingung, bertanya-tanya mengapa sosok itu begitu terkenal di kalangan siswa lain. Yuma Ozuchi dikenal sebagai pembasmi iblis kelas 1 yang mencatatkan jumlah eliminasi terbanyak sepanjang tahun lalu. Mendengar reputasi tersebut, Yuma Ozuchi justru merendah dengan mengatakan bahwa itu bukan pencapaian yang membanggakan. Ia berpendapat bahwa jumlah pembasmian yang tinggi hanya berarti ia menghabiskan banyak waktu melawan iblis yang lemah. Yuma Ozuchi tiba-tiba mendekat ke arah Funo dan Haruto Kamikiri, memuji ketajaman mata mereka karena mampu mengikuti gerakannya. Meskipun tawaran jamuan yakiniku dari instruktur terdengar menggiurkan, rekan Haruto Kamikiri merasa hal itu sama sekali tidak menenangkan situasi mereka saat ini. Mendengar tentang daging panggang, Haruto Kamikiri tampak tergiur hingga meneteskan air liur, membuat rekannya tak habis pikir melihat betapa mudahnya ia teralihkan. Tim 8 yang terdiri dari Haruto Kamikiri, Inari, dan Funo segera bergerak menuju area tugas mereka di lantai 5 dan 6 sayap barat. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah sakit, Haruto Kamikiri merasakan kehadiran aura jahat yang semakin pekat dan menyesakan. Tiba-tiba, sesosok entitas kecil muncul di atas kepala Haruto Kamikiri yang dikenali sebagai Naraka tingkat rendah.
Haruto Kamikiri terkejut bukan main melihat kemunculan tiba-tiba entitas tersebut, sementara sang Araka mengaku hanya datang karena mencium aroma iblis di sekitar. Inari mengungkapkan bahwa seseorang sedang menciptakan Araka secara artifisial di luar, dan Haruto Kamikiri segera mengenali sosok Usabi yang sedang mengawasi dari kejauhan. Haruto Kamikiri pun bertanya-tanya mengenai asal-usul iblis dan bagaimana mereka bisa menembus masuk ke dunia manusia dengan begitu mudahnya. Inari menatap Haruto Kamikiri dengan heran, seolah tidak percaya bahwa ia bisa bertahan hidup sejauh ini tanpa memahami dasar-dasar dunia iblis. Inari menjelaskan bahwa miasma yang dihasilkan dari aktivitas manusia menjadi wadah pemanggil iblis, di mana area dengan konsentrasi tinggi disebut sebagai naraka. Di tengah penjelasan tersebut, Inari memerintahkan Haruto Kamikiri untuk mengamati kondisi di luar gedung rumah sakit. Haruto Kamikiri menatap ke arah langit dan melihat sebuah penghalang sihir raksasa yang tampak menyelimuti area tersebut dengan cahaya ungu yang misterius. Inari menjelaskan bahwa pedang Haruto Kamikiri berfungsi mengendalikan kepadatan miasma, layaknya katup utama pada keran air. Inari menambahkan bahwa mereka bisa sengaja menarik iblis lemah untuk mengonsumsi miasma yang berlebihan tersebut. Haruto Kamikiri memahami bahwa mekanisme itu digunakan untuk membuang miasma agar tidak menumpuk, lalu memuji pengetahuan luas Inari tentang dunia manusia. Inari menanggapi dengan singkat bahwa hal tersebut sudah terlihat jelas hanya dengan mengamati sekitar. Sementara itu, Haruto Kamikiri tampak kebingungan menentukan arah di koridor rumah sakit, bertanya-tanya apakah mereka berada di sayap timur atau utara. Di saat bersamaan, Haruto Kamikiri harus tetap waspada menghadapi iblis tingkat menengah, memerintahkan tim untuk tidak memecah formasi dan menyudutkan musuh. Pertarungan sengit terjadi di koridor, di mana Haruto Kamikiri dan rekan-rekannya berjuang menahan serangan iblis yang terus menekan. Haruto Kamikiri menyadari bahwa tindakan mereka cukup gegabah dan memperingatkan rekan-rekannya untuk lebih memperhatikan situasi demi keselamatan. Di atas atap, Profesor Urushizaya berdiri dengan tenang, mengendalikan Shikigami yang melayan di sekelilingnya sambil mengawasi kondisi di bawah. Haruto Kamikiri menegur Profesor Urushizaya, menyarankan agar ia memberikan dorongan semangat alih-alih hanya duduk diam mengendalikan Shikigami. Profesor Urushizaya bergeming, menegaskan bahwa seorang profesional sejati harus selalu menjaga perspektif yang luas dalam situasi apapun. Haruto Kamikiri kemudian bertanya mengapa Profesor Urushizaya yang mengajar demonologi dan menanyakan keberadaan Mr. Maneki. Haruto Kamikiri menatap dengan penuh tanda tanya, bertanya-tanya mengapa dirinya yang dipilih untuk tugas ini. Seseorang menjelaskan ingatannya tentang 3 burung gereja yang berbaris di amban jendela, sebuah pemandangan yang terasa janggal. Ingatan itu terus membekas di pikirannya, meskipun saat itu ia mengabaikan firasat buruk bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di hari yang sama dengan misi pembasmian itu, ia kehilangan 3 temannya dan menyadari nyawa mereka bisa diselamatkan jika ia lebih waspada. Sejak peristiwa kelam tersebut, ia menjadi sangat peka terhadap keanehan sekecil apapun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia ingin mempercayakan tugas pengawasan hari ini kepada sosok yang paling mampu di antara mereka. Jika tidak terjadi apa-apa, itu adalah hal terbaik dan ia meminta agar gurawannya diabaikan sambil menikmati minuman bersama Ozuchi. Haruto Kamikiri hanya bisa menanggapi dengan singkat, menyadari beratnya beban yang dipikul oleh mentornya. Mereka membahas sosok Tadamitsu Kaname dan Akuta Kaname, 2 bersaudara yang dianggap luar biasa namun sulit dipahami. Haruto Kamikiri merasa cemas karena kelas 3 sudah memiliki terlalu banyak faktor yang meresahkan. Diskusi berlanjut mengenai Haruto Kamikiri, di mana sosok itu menilai bahwa meskipun pedang Haruto mungkin tidak disukai, ia tidak akan kehilangan arah. Situasi memanas saat terjadi perselisihan pendapat, sementara di sisi lain, sebuah iblis tingkat menengah tiba-tiba muncul menyerang Haruto Kamikiri dan Funo. Haruto Kamikiri dan Funo bahu-membahu dalam pertarungan sengit, saling mendesak untuk bekerja sama di tengah kekacauan miasma yang meluap. Haruto Kamikiri menatap tajam dengan tekad membara, berjanji pada dirinya sendiri untuk membuktikan kemampuannya di hadapan orang lain. Funo pun tak mau kalah, ia menyimpan ambisi kuat agar keberadaannya diakui oleh Haruto Kamikiri dalam medan pertempuran. Dengan gerakan cepat, Haruto Kamikiri dan Funo menerjang maju dan menebas iblis yang menghadang jalan mereka. Seseorang yang mengamati dari kejauhan terpana melihat semangat juang luar biasa dari Haruto Kamikiri dan Funo. Sang pengamat bergumam sinis bahwa mereka berdua tampak begitu gigih hanya demi mendapatkan hadiah berupa yakiniku. Dalam kesunyian, sang pria bertopi berdiri tegak memandangi situasi yang semakin tidak terkendali di rumah sakit terbengkalai itu. Hujan turun membasahi sang pria bertopi yang berdiri di atas formasi sihir, ia menatap puas melihat para korban yang telah terjebak. Ia pun bersiap, menanti untuk melihat sejauh mana kualitas dari bidak-bidak yang telah ia pancing masuk ke dalam jebakan. Dengan satu ayunan pedang, sang pria bertopi membelah energi yang menyelimuti area tersebut, menunjukkan otoritasnya yang mengerikan. Kehadiran sang pria bertopi membuat Haruto Kamikiri dan rekannya tertegun, merasakan tekanan besar yang muncul secara tiba-tiba. Iblis lain muncul dari balik dinding, memaksa Haruto Kamikiri dan Funo segera bersiap untuk melancarkan serangan kombinasi berikutnya. Haruto Kamikiri berteriak memanggil Funo saat sesosok iblis mengerikan muncul di hadapan mereka. Haruto Kamikiri segera melesat maju untuk menebas iblis tersebut, mencoba melindungi Funo dari serangan mendadak. Iblis itu terhempas, namun Funo tetap waspada dengan pedang terhunus di tengah kekacauan yang terjadi. Haruto Kamikiri dan Funo menyadari bahwa iblis yang mereka hadapi ini berbeda dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah suara misterius menggema, mempertanyakan apakah semua orang bisa mendengarnya di tengah krisis ini. Profesor Urushizaya menyadari kehancuran penghalang kontrol dan lonjakan miasma yang meningkatkan level ancaman di neraka.
Profesor Urushizaya segera mengirimkan Shikigami pendukung kepada setiap tim, menginstruksikan mereka untuk bertahan hidup. Haruto Kamikiri dan Funo sepakat untuk bertahan sampai bantuan tiba, meski miasma terus meluas tanpa henti. Inari muncul dari pedang Haruto Kamikiri, memperingatkan bahwa iblis kelas super akan segera bangkit.